Selamat pagi, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam Commander Program BES 4, di mana pada hari ini kita sudah memasuki eh, fase atau step daripada Action Learning Project Coaching sesi pertama, yang hari ini akan dipandu dan ditemani oleh coach kita, Bapak Hasnul Suhaimi. Selamat pagi, Pak Hasnul. Sehat-sehat selalu ya Pak Hasnul. Pagi, Lalu, pagi Coach, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ada dua grup yang akan presentasi. Yang pertama adalah dari grup 6 yang membawa negara itu Malaysia. Pagi ini sudah hadir ada Pak Darmawan Budi. Kalau Bapak Ibu yang mungkin bisa membuka kamera, kami harapkan bisa membuka kamera. Pak Budi lagi meeting ya Pak Budi ya? Enggak ya? Yang lagi meeting itu kemarin siapa ya? Oh Pak ini, Ya, Pak. masih di luar saya, Bu. Ya, Pak Darman Budi, lalu grup 6 ada Pak Ferdi, tapi nggak ada Pak Basuki Rahmat. Pak Basuki, hari ini akan hadir nggak Pak Pak? Basuki lagi upayakan hadir, beliau lagi Oh MOT iya juga ya, Bu, kebetulan. kemarin juga tulis di grup ya. Iya, Lalu Bu Nurdiani, ini baru masuk lagi Bu Ani, lalu Pak Kino Turangga. Lalu di grup 5 itu eh, yang sudah hadir di sini ada Pak Adam Marianto, lalu Pak Wan Dedi, Pak No, Pak Heri Lesmana belum terlihat. Nah, kita sambil tunggu Pak Heri Lesmana. Nanti kita akan eh, bersama-sama ya. Sama nggak apa-apa sambil nunggu karena kesempatan pertama kan akan dimulai oleh kelompok 6. Pak Heri Izin Lesmana, saya mohon untuk maaf. menyampaikan kembali ya apa yang menjadi topik kita hari ini. Ini akan pembukaan dari saya. Teknisnya adalah seperti ini. Mungkin sudah bisa dilihat dari eh, jadwal yang diberikan. Nanti kelompok 6 akan memulai dan waktu pemaparan 20 menit. Tidak ada waktu tambahan ya Bapak Ibu. Jadi nanti menit ke-18 akan saya ingatkan bahwa sudah 18 menit sisa waktu 22 menit lagi. Kenapa? Karena kalau kita nambah kita akan makin panjang nanti nggak cukup waktunya untuk sesi 2 dan sesi 3. Tuh. Jadi pengalaman kami ketika mendampingi adalah seringkali itu teman-teman itu terpaku ketika menjelaskan di slide-slide awal gitu. Jadi sehingga di slide-slide terakhir begitu ngomongin SWOT, ngomongin selected solution dan lain-lain tuh jadinya buru-buru gitu. Jadi saya nggak tahu nih ada berapa lembar ya Mbak Ani, teman-teman. Saya coba lihat ya, ada berapa pages ya? 30-an. 30-an ya? Ya, jadi mungkin ada Oke. satu slide kalau berapa? 30 Mbak? 37 tapi ada apa slide Appendix. Heeh. Ya. Kalau 37 ini juga sekalian, jadi nanti supaya saya tidak perlu menjelaskan lagi untuk teman-teman di kelompok 5. Jadi usahakan memang mungkin ada slide yang 1 menit kita mesti bahasnya, tapi mungkin ada yang cuma 20 detik, 15 detik gitu ya. Tapi mungkin ada slide yang 1 sampai 2 menit. Nah, ini mohon diatur karena nanti ketika final presentasi pun seperti itu, tidak ada waktu tambahan, nggak ada injury time dan lain-lain. Jadi memang harapannya nanti bisa selesai tepat waktu supaya flow untuk berikutnya kita juga bisa aman. Karena ini kalau lagi LIP coaching tuh kita breaknya saya dan Pak Hasu breaknya cuma 30 menit tuh. Jadi break makan siang sholat udah mulai lagi jam setengah 2 gitu. Dari sesi 1 ke sesi 2 juga kita cuma breaknya 10 menit. Jadi memang supaya waktunya apalagi ada teman-teman di waktu Indonesia Timur ya, ada di Balikpapan dan lain. Jadi kita mencoba mengakomodir itu. Baik, itu mungkin penjelasan dari saya. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan sebelum mulai? Ya, mohon bantuan grup berikut. Kalau grup 6 yang presentasi, grup 5 tolong ini bantu Pak pengkayaan dan sebaliknya gitu. Karena peers mentoring ini penting sekali untuk saling memperkuat. Ya, Itu ya terima kasih Pak tambahan dari Asno saya, Bapak sudah Coach Vicky. mengingatkan. Ya. Jadi memang kami butuh dari grup 5 dulu ya yang memang yang akan bertanya. Tapi kalau waktu kita masih cukup, kami membuka kesempatan untuk Bapak Ibu dari kelompok lain yang hari ini sudah bergabung nih. Ada Pak Rizal, lalu saya ada Pak Hafi, ada Pak Osa gitu ya. Pak Osa jam berapa di sana atau lagi di Indonesia nih Pak? Ya, sudah ada bersama-sama kita walaupun Baru Pak Osa datang di, Ibu. di mana Pak? Ini hari kedua saya di Surabaya. Oh di Surabaya baik ya. Nah ini sebetulnya Pak Osa nanti di sesi sore gitu ya Pak ya. Tapi Bapak Ibu ini memang sudah berkenan untuk juga ikut. Nanti kami akan prioritaskan untuk kelompok 5 dulu untuk bertanya memberikan pengayaan.
Lalu nanti kita kalau memang dari teman-teman lain mau bertanya silakan. Itu mungkin sekedar dari saya. Yang dari kelompok 6 yang akan presentasi siapa? Yang akan slide-nya akan ditayangkan oleh siapa? Ibu Oh, Ketua. slide-nya oleh saya, tapi nanti presentasinya bareng-bareng, Bu Boleh, Vivi. oke. Mbak Ani sambil siap-siap, Mbak Ani boleh langsung tayangkan dulu. Udah Oke, dikasih akses semua ya, ya. Gung. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai sambil kita menunggu Mbak Ani akan menayangkan, mari kita sama-sama berdoa, ya berdoa untuk aktivitas kita hari ini. Semoga jalannya ALP Coaching pertama ini berjalan dengan baik, masing-masing bisa mendapatkan banyak manfaat dari sesi hari ini. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Baik, jadi sekali lagi grup 6, Mbak Ani, Pak Darmawan Budi, lalu Pak Kino, waktu Anda adalah 20 menit setelah saya menyebutkan mulai, dan nanti di menit ke-18 saya akan memberikan warning ya, bahwa waktu sisa 2 menit. Cukup jelas ya, Bapak Ibu? Baik, 20 menit. Sebelum saya kasih aplaus dulu dong, kasih aplaus dulu buat kelompok 6. Kelompok 5 dan teman-teman yang ada, kita kasih aplaus buat kelompok 6. Baik, Mbak Ani, Bapak Ibu dari kelompok 6, 20 menit dari sekarang. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Hasnul, Ibu Vivi, Bapak Ibu semua dari rekan-rekan Komander Grup 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terima kasih sebelumnya sudah diberikan kesempatan untuk mempresentasikan terkait dengan proposal dari Grup 6, yaitu terkait dengan area dari Malaysia. Izin memperkenalkan diri lebih dulu, nama saya Nurdiani Wulandari dari SCM Performance Regional 4. Kemudian di sini juga ada Mas Budi Darmawan dari Venture ya. Dari kemudian ada Pak Kino, dan kemudian ada satu lagi Mas Basuki, tapi Mas Basuki saat ini sedang on the way menuju ke PHEWMO, menuju ke platform kayaknya. Jadi mungkin sinyalnya nggak ada, tapi insya Allah kalau bisa dapat sinyal, beliau juga akan join. Seperti itu. Oke, jadi ini adalah konten dari grup 6, Executive Summary, Project Background, SWOT Analysis, Selected Solution, Business Model Canvas, kemudian implementasi dan monitoring dan evaluasi. Kebetulan kita dapat penugasan kali ini adalah untuk Malaysia. Nah, background-nya seperti kita ketahui bahwa di Indonesia saat ini produksi minyak itu jauh di bawah konsumsinya, sehingga kita perlu membantu Indonesia karena Pertamina itu sebagai army ya, sebagai tentara nasional terkait dengan energi, ketahanan energi, kita perlu bantu pemerintah untuk mendapatkan energi yang cukup untuk negeri. Kemudian objektifnya tentu saja untuk melakukan investasi, memperkuat investasi kita di luar dan mendapatkan benefit bring barrel homes. Kemudian benefitnya untuk Pertamina tentu saja meningkatkan reserve, valuasi untuk Pertamina, kemudian masuk dalam portfolio oil and gas production dan lain-lain. Nah, kemudian kesimpulan kita untuk sementara, tapi ini nanti masih berkembang, kita akan pilih blok yaitu WL400 yang akan kita propose, di mana sebentar ya Bu Vivi. Oke, di mana di sini kita bisa mendapatkan parameter ekonomik yang cukup menarik, tapi untuk lebih lengkapnya nanti kita akan lihat di dalam presentasinya. Oke, ini adalah project background seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, bahwa background-nya adalah untuk meningkatkan produksi atau ketahanan energi di dalam negeri. Kemudian ini juga sejalan dengan aspirasi dari Kementerian BUMN ya, untuk meningkatkan produksi domestik, tapi sekaligus juga meningkatkan produksi dari luar negeri melalui M&A untuk mencapai target produksi 2008-2009, yaitu 800 sampai 900
ribu barel per day di Indonesia. Nah, untuk Pertamina responsnya kita akan meningkatkan crude ya di upstream. Sekali lagi tadi kita jelaskan juga bahwa Pertamina itu adalah tentara atau menjadi National Energy Security Champion. Oke, nah ini adalah Malaysia overview. Kita ketahui di sini bahwa Malaysia itu ada 2 lokasi besar ya di atas Sabah Sarawak ini, kemudian juga di Semenanjung Malaysia. Kita bisa lihat di sini kebanyakan proyeknya adalah di offshore. Nah, Malaysia itu sendiri resource-nya sekitar 15.000 MMBOE dengan dominan gas yang menjadi dominan produksinya atau dominan resource-nya. Kemudian oil itu mungkin hanya kurang dari sepertiganya, sisanya adalah kondensat. Nah, Malaysia itu adalah negara dengan reserve yang kedua terbesar di Indonesia di Asia setelah Indonesia. Jadi ini potensial sekali untuk kita juga ikut berpartisipasi di sana. Nah, kalau kita lihat yang yang berdominan, negara yang dominan di sana adalah Petronas dan Petronas Karigali, kemudian Shell dan PT TEP. Sayangnya di polisinya Pertamina, kita itu bawa barrel homes ya, jadi bring barrel home, bukan bring barrel equivalent homes. Jadi kalau kita lihat di sini, karena gasnya itu besar, kita cuma dapat sekitar 3.000, di Malaysia itu cuma ada 3.000 MMBOE oil. Sebenarnya ini cukup challenging ya kalau kita tidak bermain di gas, jadi hanya bermain di oil. Jadi opportunity-nya atau opsi-opsi yang kita search ini lebih kecil karena kita fokuskan pada oil. Nah, kemudian ini footprint-nya Malaysia, footprint-nya Pertamina di Malaysia, kita kebanyakan bermainnya di Sabah dan Sarawak ya, di atas Sabah dan Sarawak ada blok K, blok SK, dan blok H. Nah, ini produksinya yang dari 2023 berdasarkan annual report dari PMEP. Jadi PMEP adalah subsidiary dari PT PIEP yang melakukan usaha dari Pertamina di overseas. PMEP adalah Pertamina Malaysia Eksplorasi Produksi. Dari annual report mereka, kita ketahui bahwa di 2023 crude oil production-nya itu sekitar 10.000 barel oil per day dan gasnya 123 million scf per day. Nah, ini mungkin sekitar ekuivalennya dengan 7.000. Jadi in total sekitar 17.000 barel oil per day. Nah, ini cukup signifikan membantu produksi kita dibanding dengan produksi kita di sini sekitar mungkin kalau Indonesia itu 600-an ribu barel oil per day. Dipercepat, Bu, karena banyak slide-nya. Izin. Oke. Ya, Malaysia saat ini kita bisa bawa bring barrel home dan asetnya saat ini sekitar 177, yaitu 46% dari seluruh asetnya PIEP di overseas. Oke. Selanjutnya silakan Mas Darmawan Budi untuk melanjutkan. Baik, jadi sesuai dengan upstream M&A kriteria policy, kita memfilter area di Malaysia berdasarkan kriteria resources di atas 100 MMBOE. Next, Mbak. Nah, kita menggunakan software dari WorldMac. Jadi kita filter berdasarkan country-nya Malaysia, kemudian oil-nya, oil and gas, remaining resources-nya 100, kemudian statusnya yang sudah justified for development atau bahkan sudah produksi. Dari sini keluar 2 blok yaitu PM304 dan WL400 di area Sarawak. Next, Mbak. Nah, PM304 ini operatornya adalah Petrofac. Dia statusnya saat ini sudah brownfield karena produksinya juga sudah decline dan akan expire di 2026. Memang dia sudah produksi, tapi dia sudah di ujung lifetime. Produksi terakhir itu sekitar 5.000 barel oil equivalent per day dengan remaining resources sekitar 5 MMBOE. Kemudian untuk WL4,
remaining resources-nya sekitar 112, dan justified for development mereka sedang menyusun development plan. Operatornya adalah ConocoPhillips dengan partner Petronas, dan dia statusnya masih greenfield karena dia masih menyusun development plan untuk struktur temuannya. Jadi di antara dua ini kita memilih WL4 yang masih statusnya greenfield. Next, Mbak. Nah, WL4 ini lokasinya ada di Sarawak. Lapangannya, strukturnya yang ditemukan ada Salam, Patawali, dan Benum. Tapi fokus utama operator di sini adalah mengembangkan lapangan Salam terlebih dahulu yang ditemukan di 2015. Next, Mbak. Nah, mereka melakukan serangkaian pemboran, dan terakhir mereka setelah melakukan pemboran appraisal, sumber eksplorasi, mereka melakukan akuisisi seismik 3D untuk mengevaluasi subsurface-nya dengan lebih akurat. Dari sini mereka menyusun development plan-nya. Kalau kita lihat bahwa resources-nya kebanyakan adalah oil, lanjut aja nggak apa-apa, Mbak. Kebanyakan adalah oil dengan sedikit gas. Nah, estimasi production profile-nya di 2 tahun pertama akan mencapai peak di 25.000 barel sekitar itu, kemudian akan mencapai end of life-nya di sekitar 20-40-an. Capex-nya otomatis akan tersedia di awal dengan capex maksimalnya ada di tahun 2029 di sekitar 220. Ini diharapkan dengan capex besar ini maka first production-nya ada di tahun 2029. Jadi lifetime-nya akan sekitar 10 sampai 12 tahun production. Lanjut, Mbak. Nah, karena ini letaknya, Pak, itu belum ada kan Pak Bos? Iya. Belum ada. Ya, jadi karena ini letaknya ada di offshore, operator mengevaluasi dua opsi pengembangan, tapi dua-duanya tetap menggunakan FPSO. Satu opsinya adalah dengan menggunakan subsea wellhead di sebelah kiri, dan juga opsi lainnya adalah menggunakan wellhead platform kemudian dialirkan ke fasilitas di darat. Kurang lebih FPSO-nya targetnya sekitar 30 sampai 55.000 barel, dan ini prosesnya sudah sedang proses bidding pengadaan. Nah, dari sini opsi lainnya, kalau tadi dialirkan ke arah darat, maka opsi lainnya adalah joint development dengan Blok SK313 yang juga ConocoPhillips mempunyai saham. Dengan joint development ini, maka ongkos pengembangan akan bisa di sharing dan profit akan lebih maksimal. Silakan lanjut. Silakan Pak Kino. Ya, baik. Untuk eksternal analisis, kami mendapatkan beberapa street dan opportunities yang kami dapat simpulkan bahwa untuk opportunity yang dominan pada aspek ekonomik, sosial, teknologi, dan environmental dengan kategori high, dan trade itu kami menyimpulkan mayoritas berada di kategori medium, terutama pada aspek ekonomik, environmental, dan legal. Sementara kesimpulan terkait dengan investasi inorganik Pertamina di Malaysia memiliki prospek yang positif dengan ancaman yang dapat dimitigasi melalui strategi yang tepat, terutama pada aspek ekonomi dan lingkungan. Lanjut, Mbak. Untuk SWOT analisisnya itu kami mendapatkan untuk strength itu ada potensi cadangan terverifikasi, lokasi strategis, teknologi operasional yang siap, kemudian pengalaman operasional. Sementara untuk weakness, biaya pengembangannya tinggi, ketergantungan dengan mitra lokal, ketiga risiko teknis, keempat ketidakpastian pasar jangka pendek. Untuk opportunity, pertama itu kebutuhan energi ASEAN yang relatif stabil,
kemudian skema insentif yang menarik, teknologi IOR dan optimasi, dan yang keempat diversifikasi portofolio. Sementara untuk trade-nya yaitu adalah volatilitas harga migas, tekanan regulasi lingkungan, yang ketiga kompetensi dengan pemain lokal, mohon maaf, kompetisi dengan pemain lokal, yang keempat risiko politik dan ekonomi. Lanjut, Mbak. Untuk TOS-nya terkait dengan opportunity, di mana strength dan opportunity itu yang pertama adalah memastikan pengembangan aset dilakukan dengan dukungan penuh dari insentif fiskal yang ditawarkan pemerintah Malaysia. Kemudian yang kedua adalah menghubungkan pengembangan aset dengan pasar ASEAN untuk memastikan kelayakan komersial. Untuk weakness dan opportunity strategis, yang pertama adalah menggunakan teknologi yang tepat untuk memaksimalkan produksi dan optimasi biaya. Yang kedua adalah menjalin kemitraan strategis dengan mitra lokal yang memiliki pengalaman dan infrastruktur untuk mempermudah proyek. Untuk strength dan threat strategis, yang pertama adalah dengan pemilihan teknologi operasional yang tepat dapat meningkatkan profitability sehingga masih ekonomis pada kondisi low price. Yang kedua adalah aplikasi teknologi yang ramah lingkungan pada tahap pengembangan untuk meminimalkan risiko regulasi dan kontinuitas operasi. Untuk weakness dan threat strategi, yang pertama adalah melakukan due diligence mendalam sebelum dilakukan investasi untuk memastikan kelayakan teknis dan operasional. Yang kedua adalah mendorong pengembangan lebih cepat 3-5 tahun untuk memitigasi pasar jangka pendek. Simpulannya, dengan memilih aset dengan ready to develop atau cadangan sudah terverifikasi, pemanfaatan teknologi lifting yang tepat, dukungan skema insentif fiskal dan dukungan pemerintah, serta kemitraan strategi dengan lokal, serta manajemen risiko teknis dan pasar dapat membantu memastikan pengembangan lebih efisien dan memberikan added value dan risiko yang terkendali. Oke, Mbak. Ini siapa nih yang menyampaikan? Silakan Mas Darmawan. Ya, baik. Jadi fiscal term-nya mengacu untuk yang di Malaysia ini mengacu pada cost recovery dengan ring fencing. Jadi kita kontrak periodnya adalah 26 tahun dan akan berakhir di tahun 43. Lanjut aja, Mbak. Nah, dengan asumsi saat ini kita menggunakan beberapa asumsi, yaitu diskon rate-nya 20% berdasarkan company policy untuk negara Malaysia. Kemudian oil price-nya kita menggunakan referensi dari Woodmax yang rata-rata untuk tahun 28 sampai 43 adalah sekitar 87 dolar per barel. Untuk CAPEX dan OPEX kita asumsikan eskalasi 2% yang dimulai dari tahun 25. Silakan, Mbak. Metode perhitungannya adalah looking forward. Jadi dari situ kita mendapatkan NPV-nya sekitar 133 juta dolar pada diskon rate 12% dan IRR-nya 30,31%. Ini artinya secara ekonomik ini sangat menarik karena di atas saldo rate. Kemudian payback periodnya juga sangat singkat di tahun keempat. Tetapi tentu saja ini nanti akan disesuaikan kembali jika firm development plan sudah ada dan mendapat persetujuan. Kan, Mbak? Oke. Silakan lanjut Mas Darmawan. Oh, lanjut saya. Jadi key partners-nya di sini adalah ConocoPhillips dan juga Petronas sebagai pemegang PI di blok tersebut. Kemudian kita sertakan juga PIAT yang mempunyai organisasi di Malaysia karena sebagai footprint. Kemudian key activities-nya adalah kita strengthen footprint di Malaysia. Kemudian juga karena masih greenfield juga berpotensi untuk menambah growth aset di Malaysia.
key resourcesnya adalah resources terutama Izin, dari diet. waktu sisa Ya, 2 menit, silakan diteruskan, Pak. oke, kita lanjut aja kalau begitu. Langsung saja. Ya, belum yang lain. Oke. Masih Ya, ada 1,5 menit, Pak, silakan. baik. Jadi di sini value proposisinya adalah kita akan mempunyai PE dengan ConocoPhillips dan Petronas yang dua-duanya itu sudah mempunyai world class standar. Jadi insya Allah akan membawa benefit bagi Pertamina secara keseluruhan jika kita bisa bekerja sama dengan mereka. Kemudian poin kedua adalah ini akan meningkatkan portofolio cadangan di Pertamina. Untuk cost structure-nya di sini ada proses M&A karena ini terkait dengan investasi biayanya dan juga kemungkinan akan membutuhkan reorganisasi di PIAT dengan penambahan aset baru ini. Revenue stream-nya adalah oil and gas production dan ujungnya revenue stream-nya adalah increase reserve dan ujungnya adalah penambahan produksi untuk aset di Malaysia dan ujung-ujungnya adalah ketahanan energi di Indonesia. Mungkin itu Bu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Masih ada 28 detik, luar biasa. Bisa menyelesaikan dengan sangat baik kelompok 6 gitu ya. Kita kasih aplaus dulu dong, teman-teman. Kelompok 6 sudah selesai untuk presentasi. Nah, kita akan masuk dari pengayaan ataupun pertanyaan dari peers nih. Kami persilakan dulu dari kelompok 5. Kelompok 5 di sini harusnya ada tadi Pak Wan Dedi ya, kalau nggak salah. Silakan dari kelompok 5 dulu ada Pak Wan Dedi atau yang lain Ya, mungkin sudah bertanya. boleh? Silakan. Boleh, Bu? Ya, silakan Pak. Oke, langsung bertanya ya kali ya. Ya. Jadi mohon maaf, mungkin saya ada 2 pertanyaan saja sebenarnya. Pertama, pada waktu di project background, Mbak Ani pada waktu presentasi tentang potensi dari cadangan yang bisa dihasilkan oleh Malaysia, menyatakan bahwa sayangnya katanya cadangan paling besar itu adalah gas ya dibandingkan minyak. Padahal targetnya adalah bring back oil to home gitu ya. Sehingga menjadi sisi negatif walaupun tidak juga di swot analisis ya. Maksud saya kenapa ini menjadi sisi negatif ya walaupun memang potensi minyak jauh lebih rendah daripada gas. Apakah memang gas itu tidak bisa maksudnya digunakan oleh kita ataupun karena juga lokasi Malaysia ini kan dekat sekali dengan Indonesia ya dan berbatasan dengan apalagi lokasi Sarawak dan Sabah. Sarawak ini itu langsung berbatasan darat dengan dengan Kalimantan Utara maupun Kalimantan Barat seperti itu. Jadi saya tadi cuma mau itu aja, bayangkan jangan terlebih dahulu memberikan sense negatif tentang adanya cadangan gas yang melebihi daripada adanya cadangan minyak di Malaysia. Itu yang pertama. Terus yang kedua di apa ya bisnis kampas tadi apa ya coba Mbak ya di sini kan sebelumnya ya di sini kan ada kerjasama dengan Petronas ya di customer ini ya dan karena memang persepsinya bahwa Petronas sebagai satu-satunya perusahaan nasional di Malaysia. Tapi dengan perkembangan politik sekarang ini ternyata beralih bahwa nantinya akan diutamakan perusahaan ini ya khususnya untuk Sarawak karena tadi saya lihat target utama di daerah Sarawak perusahaan seperti BMD lah ya bagi atau perusahaan stand on. Ini beda ya karena mereka kan sistemnya negara bagian. Petros itu perusahaan minyak punyanya Sarawak. Di sini saya masih belum melihat asesmennya terhadap keberadaan dari Petros itu sendiri dan karena kalau hanya untuk ke Petronas takutnya
misleading gitu ya, karena kalau saya baca-baca di perkembangan politik di Malaysia, nantinya yang akan mengambil keputusan paling besar itu adalah dari Petros itu sendiri. Itu saja Mbak dari saya, makasih. Ya, baik. Makasih Mas Wandedi. Pak Hasnul, Bu Vivi, langsung dijawab atau bagaimana? Silakan, Saya silakan Mbak Ani. boleh bertanya atau di collecting dulu? Mbak Ani dulu, dijawab dulu kali Pak Adam. Oh, oke, baik, Jawab makasih. dulu boleh Bu Ani. Ya, mungkin nanti bisa ditambahkan dengan oleh Mas Darmi ya. Jadi Bring Barrels Home ini dari hasil diskusi kita dengan praktisinya bahwa benar-benar arti harfiahnya itu adalah Bring Barrel Home, bukan Bring Value Home, bukan Bring Barrel Equivalent Home. Jadi umumnya mungkin agak challenging ya kalau kita mempropose apa proyek-proyek terkait dengan gas. Nah, ini nggak tahu nanti mungkin bisa ditambahkan Mas Budi, tapi kita tahu bahwa untuk proyek gas itu biasanya memang harus ada pembelinya, lebih beresiko ya, harus ada pembelinya lebih dulu, kemudian harga gas juga bervariasi, jadi nggak bisa disimpan dan lain-lain gitu ya. Jadi mungkin itu salah satu penyebab kenapa yang difokuskan M&A di overseas itu adalah untuk proyek-proyek oil. Silakan ditambahkan Mas Darmi. Baik, jadi itu memang merupakan company policy dari kita di awal bahwa Bring Barrel Home. Nah, mungkin mudah-mudahan dalam waktu dekat atau ke depan kita sudah tidak terpaku lagi pada hal itu. Jadi kita bisa, karena memang kalau melihat analisa di depan kan memang cadangan terbesar adalah gas. Kalau kita sudah tidak dibatasi lagi dengan Bring Barrel Home dan bisa bahkan menjadi Bring Barrel Equivalent Home, itu akan menjadi salah satu benefit ke depan. Karena ya itu tadi, cadangan terbesarnya adalah gas, dan posisi Malaysia adalah dekat dengan kita, mestinya itu menjadi opportunity buat kita jika bisa membawa gas ke Indonesia. Itu teman dari saya. Untuk isu kedua, mau langsung? Ya, langsung. Mungkin tambah, terima kasih Mas Wandedi untuk inputnya. Kami juga sedang memikirkan untuk menambah opsi-opsi ya, untuk melihat perbandingan antara apa namanya dari proposal atau maksudnya opsi-opsi yang dari eksplorasi. Kebetulan yang kita lihat di sini kan adalah yang on development dan justify for development. Kita nggak ngelihat di bagian eksplorasi. Nah, kita lagi memikirkan untuk menambah opsi lagi, dan mungkin nanti opsi gas juga akan kita coba lihat ya, misalnya bisa apa namanya NPV-nya bisa lebih tinggi atau ke ekonomi bisa lebih tinggi, mungkin akan kita masukkan juga sebagai opsi. Demikian. Silakan dilanjut Mas Darmi untuk yang bisnis modal Ya. nafas. Tapi tetap jadi akan sesuai dengan kriteria awal yang kita cut off di status MNBOE. Mungkin itu. Kemudian untuk terkait isu BUMD yang Petros itu, saat ini dalam bisnis model kita mencantumkan key partnernya adalah pihak Malaysia. Bagaimanapun mereka mengerti kondisi lokal geopolitik di sana. Jadi di sini kita hanya memfilter saja bagaimana ada aset-aset yang menarik atau tidak. Nah, biasanya setelah kita memfilter dan ada sesuatu yang masuk dalam radar kita, baru kita follow up dengan rekan kita pihak di Malaysia. Bagaimanakah proses selanjutnya? Apakah kita berhubungan dengan Petronas atau dalam Petros? Tapi sejauh ini memang yang bergerak keluar itu yang kemarin di Malaysia Petron itu memang Petronas. Tapi dengan model seperti Petros yang lokal seperti ini memang kita mau tidak mau harus punya wisdom tersendiri, dan itu kita akan kerjasama dengan pihak Malaysia mengenai masalah ini. Mungkin itu untuk mengatasi isu nomor 2. Baik. Cukup Pak Wandedi ya? Cukup, luar biasa, Terima terima kasih. Terima kasih Pak Wandedi, Pak Darman Budi, dan Mbak Ani. Pak Adam, silakan. Kalau ada, tadi kalau nggak salah Pak Adam mau bertanya atau memberikan pengayaan gitu ya Pak? Monggo Pak. Enggak, iya, makasih Bu Vivi. Saya mau bertanya aja sedikit ke rekan-rekan kelompok 6. Dari presentasi atau slide yang tadi ditampilkan belum terlihat analisa finansial atau komersial. Apakah dengan kita melakukan PI atau MA ini bisa
apa ya, menguntungkan secara sisi keekonomian, atau kita bisa lihat dari ROI-nya kira-kira bisa balik modal tuh dalam waktu berapa tahun, kemudian NPV-nya itu belum belum terlihat di dalam presentasi itu. Atau bisa diberikan masukan apakah memang lapangan ini jika kita akuisisi bisa menguntungkan secara profit. Masih Saya jawab, Bu Ani, ya. Ya, silakan langsung. Baik, kita memang tidak menampilkan analisa komersial karena fokus kita di awal adalah oil. Dan kalau oil kan memang selama ada minyak, maka akan ada market berbeda dengan gas. Itu kenapa kita tidak melakukan analisa komersial. Tetapi untuk analisa keekonomian kita sudah melakukan dengan uh, asumsi-asumsi dan input yang ada di Woodmac, dan bisa dilihat di layar bahwa untuk NPV-nya ada 133 juta dolar dan IRR-nya 30%. Ini jauh di atas hurdle rate untuk negara Malaysia yang diatur oleh Persero, yaitu 12%. Jadi ini sangat menarik, apalagi payback periodnya itu kurang dari 4 tahun. Jadi secara quick look ini adalah opportunity yang sangat menarik bagi kita, apalagi mengingat lokasi geografisnya juga sangat dekat. Itu cukup dari saya. Baik, mungkin dari kelompok 6 ada yang mau nambahkan jawabannya Pak Darmawan, Pak Kino, atau Mbak Ani. Kalau enggak, kita akan coba tanyakan yang lain kalau mungkin ada yang memberikan pertanyaan. Cukup Mbak Ani? Mbak Pak Kino? Ya, mungkin kalau di sini yang ditampilkan memang baru overall apa namanya NPV dan IRR untuk lapangan tersebut ya. Jadi kita belum lihat dari sisi Pertaminanya. Nanti kita akan kembangkan lagi untuk melihat apa namanya apa sih namanya keekonomian dari sisi Pertamina. Jadi ini baru baru hasil dari Woodmac yang dilakukan untuk overall field gitu. Bu Vivi, Pak Adam. Pak Heru, waktu ditempat kali ya. ya, nah, tadi terima kasih Bu, masukannya Ya. cukup jelas, clean and clear. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Adam. Jadi Bapak Ibu, nanti kita akan ada coaching kedua memang lebih ke financial. Nanti saya akan mintakan input dari Pak Dian, apa yang harus Bapak Ibu nanti lengkapi di dalam materi ALP sebelum coaching sesi kedua, di mana itu akan fokus kita bicara mengenai finansialnya, karena kan nanti coachingnya dengan Dian Triasurya. Jadi itu mungkin mengenai keekonomiannya akan lebih banyak dibahas di sesi kedua dan sudah dicantumkan di dalam materi ALP. Terima kasih. Ada lagi mungkin dari kelompok lain? Kalau tidak ada dari kelompok 5, Mbak saya lihat nih ada Pak Adi, ada Pak Andi, ada Pak Dedi, lalu Pak Abdul Rafiq, Pak Dedi Damhuri, monggo Pak Osa, silakan. Kita masih punya waktu untuk peers, masukan dari peers ya. Kita masih punya sekitar 9 menit sebelum nanti kita minta pengayaan dari coach dari Pak Asnul. Monggo kalau masih ada. Silakan Bapak Ibu mau dibantu biar mantep nih. Karena saya lihat udah bagus Malaysia. Cuman takutnya ada yang kelupaan atau ada hal yang terklip gitu. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan atau saran Bapak Ibu yang lain dari grup yang lain akan bisa membuat lebih perfect ya. Silakan Bapak Ibu, kita tunggu. Sepertinya belum ada Pak Asnul. Mungkin kalau kita langsung ke Pak Asnul, tapi nanti sambil Pak Asnul memberikan pengayaan, kalau mungkin ada tambahan pertanyaan, kita persilakan Bapak Ibu, karena kita masih punya cukup banyak waktu. Silakan Pak Asnul. Siap, siap. Mantap. Bapak Ibu, ini jarang ya bisa begini nih. Biasanya waktunya nggak cukup. Ini bagus tadi, walaupun sedikit saya ingatkan Bu Ani tadi ya. Jadi akibatnya cepat kan? Pak Darmawan tuh cepat sekali. Gitu kan. Kenapa? Ini nekat 20 menit 30 slide gitu. Walaupun ada pengantar ya. Jadi mungkin sekitar 20 menit. Jadi 1 menit itu kira-kira segitulah presentasinya. Jadi ya terutama yang depan-depan, terutama yang udah di alam, udah dipahami secara umum, bisa ditingkat. Ya, karena ini kan umum semua tuh yang depan bahwa banyak Indonesia tuh Pertamina lagi kurangan itu supply gitu. Jadi disingkat aja. Tapi begitu yang analisa gitu, ya, terus yang misalnya cara filter itu dibutuhkan waktu lebih panjang. Jadi waktu pandai-pandai ngaturnya mana yang dipanjangin, mana yang disingkat gitu. Tapi sebenarnya tadi udah keren tuh.
Mohon maaf saya ingatkan sedikit tadi. Ya, Tested nggak by apa-apa. mountain. Ya. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Ya, mantap itu. Terus yang kedua, ini challenge aja. Dari hasil filter tadi tuh, filternya kayaknya tebal banget ya Pak ya. Apa tipis banget ini ya liwatnya, sehingga dapat cuma dua. Nggak ada yang lain. Ini challenge aja. Dua dan langsung kelihatan bahwa yang satu jelek banget, kan udah hampir mati. Satu lagi bagus banget gitu ya. Nggak ada yang lain, Bu. Bu, Ya, memang ya. dapatnya memang cuma dua, Pak. Jadi memang kita filter itu, filternya memang Malaysia, kemudian oil and gas ya. Jadi oil atau gabungan oil and gas. Karena tadi kan sudah disampaikan bahwa kita itu bring barrels home gitu ya. Terus kemudian reserve-nya tadi kita udah dapat guideline juga di atas bahwa kita ini untuk development aset itu harus 2C-nya, resource 2C-nya itu harus lebih besar dari 50 MMBOE. Nah, ini untuk mendapatkan ini kan artinya kita harus cari fill yang lebih gede dari ini, 100 paling nggak minimum. Supaya nanti, karena kita kan nggak mungkin 100% invest di fill tersebut. Jadi kita kan rencananya adalah merger gitu ya, atau farm in di sana gitu. Kalau kita nggak melihat dari angka 100, maka angka ini mungkin nggak akan tercapai. Nah, untuk itu setelah kita search dari Woodmac, itu hasilnya cuma dua ini memang gitu, cuma dua ini yang keluar gitu. Nah, kemudian juga udah cari-cari dari source lain, memang juga tidak ada yang lebih besar dari itu kelihatannya. Ya mungkin nanti karena kita masuknya ke dalam development ya mungkin apakah nanti bisa kita perluas lagi ke eksplorasi, ke fase eksplorasi dan lain-lain itu mungkin akan jadi opsi kita. Memang kita rencana akan menambah opsi ini, Pak Hasnul. So far yang kita dapat memang cuma dua sayangnya dari filter yang kita lakukan ini. Siap, siap, mantap. Nah, mari kita bandingkan dua ini. Yang halaman berikut, Bu. Izin. Nah, yang satu kan udah hampir habis waktunya ya. Tinggal berapa, 2 tahun, 3 tahun lagi. Yang satu lagi masih lama, baru mau diproduksi gitu. Tapi ininya apa nih? Angkanya hampir sama ya, 101 sama 112 MMBOE. Ya, Mas Darmi, silakan Mas Darmi. Ya, Gimana baik tuh? Pak. Apakah lebih bagus yang udah pasti aja angkanya besar? Jadi Atau itu apa jadinya? Jadi di dalam filter Woodmac-nya memang kita taruh angka 100 dan keluarnya memang dua ini, dan kita memang surprise masih besar 101 kok, expired kenapa nggak dilanjut gitu. Terus kita tidak tampilkan di sini tapi kita ada slide, sebenarnya ada bahan production profile. Di situ menunjukkan produksinya itu sudah decline, kemudian waternya sudah produce, dan kemudian dia juga ada injeksi water. Artinya apa? Oh. Ini sudah bukan primary recovery, ini sudah secondary recovery. Artinya ini kalau kita mau masuk dan mengharapkan growth itu akan sangat susah. Nah, itu dari sisi aspek produksi. Kemudian dari sisi angka, kenapa angkanya besar? Itu karena ini terbagi menjadi dua sebenarnya, Pak Hasnul. Yang pertama itu adalah remaining resource. Dari 101 itu angkanya cuma 5. Sisanya kan berarti 90 sekian. Nah, di dalam Woodmac itu tulisannya iya itu not viable kalau tidak salah itu. Dan tidak ada keterangan lebih lanjut. Kita juga penasaran kenapa 90 kok not viable. Kecurigaan kami adalah itu terdiri dari beberapa struktur yang kalau digabung itu mencapai 90. Tapi kalau misalkan satu struktur mungkin jatuhnya akan 5, 10 seperti itu Pak. Makanya dia kalau di dalam buletan bloknya itu tidak keluar tuh tanda hijau-hijaunya itu. Nah, itu berarti kemungkinan dia memang kecil-kecil strukturnya. Ini juga sama dengan yang WL4 itu, angkanya memang 112. Tapi yang statusnya komersial atau waiting for development itu hanya 47, Pak. Sisanya not viable. Nah, itu yang menjelaskan angka itu kenapa mirip tapi statusnya sangat berbeda. Oh, oke, oke. Mungkin perlu ini kan direfleksikan di ini ya, Pak ya. Ya. Dia hijau-hijau merah ini. Ya. Ya, Makasih supaya, Pak. nah, supaya clear. Karena brownfield sama greenfield itu sebenarnya lebih hijau, ada lebih yang lebih disukai greenfield apa brownfield. Kalau belum selalu bilang kalau greenfield kita harus mulai lagi, risikonya lebih besar. Brownfield udah pasti bilangnya gitu ya. Asal Ya. masih ada ininya, nggak tahu tuh gimana cara ngelihatnya. Pak Kino, kalau boleh Pak Kino yang jawab. Karena nanti akan digituin Pak, waktu akhir nanti masih bukan orang yang jago ditanyain, yang nggak ngerti ditanyain. Pak Kino yang ngerti pura-pura nggak ngerti kita tanyain gitu gitu kayak gitu. Silakan Pak Kino.
Ya Pak, ini ya mohon maaf Pak, ini kami belum, saya secara pribadi belum membahas bersama ini terkait yang ini. Jadi kemarin memang hanya Bu Ani dan Pak Darmawan yang diskusinya. Saya ada kepentingan yang lain sehingga saya nggak terlalu mengikuti untuk sesi yang ini Pak. Tapi Siap, untuk berikut nanti saya akan coba dalami juga supaya bisa menyampaikan nantinya. siap, siap, Pak. Sebetulnya greenfield sama brownfield kalau kita beli enakan mana ya? Kalau tergantung ya, kalau sebenarnya sama tuh ini ya kapasitasnya. Enakan brownfield kali nggak? Udah jadi. Ya, Iya, kayaknya tergantung Pak ininya apa namanya lihat dari sisi mananya. Kalau misalnya mau kita lihat sebenarnya parameternya ekonomi ya. Tapi kalau brownfield itu mungkin kalau lagi project itu akan lebih susah brownfield karena ibarat kata rumah direnovasi, kita merenovasi rumah itu pasti akan lebih susah ya daripada kita membuat rumah dari tanah jadi kita desain gitu itu udah sesuai dengan kemauan kita karena semuanya dimulai dari awal gitu. Tapi kalau brownfield tuh semuanya lebih complicated. Mungkin kamar mandi susah diganti, dan lain-lain karena letaknya udah nggak sesuai gitu. Nah, kadang-kadang malah jadi jauh lebih mungkin lebih mahal daripada kalau kita bangun rumah dari awal gitu. Nah, jadi kita lihat dari sisi tergantung kalau bukan dibilang brownfield lebih jelek dari greenfield atau greenfield lebih bagus dari brownfield nggak bisa seperti itu juga tapi kita pastinya banyak parameternya harus kita lihat di ekonomiknya. Tapi dalam hal ini karena brownfield ini kita udah di ujung tailnya, udah di ujung mau habis gitu expire dan tadi ada apa namanya resource yang not viable gitu ya. Jadi brownfield ini merupakan kategori di mana kita tidak pilih brownfield tersebut dibanding greenfield. Begitu Pak Asel. Mungkin bisa ditambah Mas Dari. saya mau pakai analog saja buat menjelaskan. Karena kita ingin menambah cadangan atau menambah produksi itu kan artinya growth. Nah, kalau growth kan kita tentu pilih sesuatu yang masih hijau. Istilahnya bau kencur lah, karena dia ada potensi untuk tumbuh untuk dewasa. Nah, kalau brownfield kan udah bau tanah, itu tinggal nunggu matinya saja. Mungkin kasarannya gitu. Oke, baik Pak. Jadi itu nanti dipertahankan ya Pak ya kalau ditanya ya. Ya, karena yang nanya kalau lebih jago, kalau saya nggak ngerti. Ya, itu. Nah, berikut. Kalau boleh Pak, saya mau share satu slide dulu. Ya, Boleh diganti Bu, ya. ya silakan Pak. Nah, saya mau share ini terkait dengan daftar isi. Iya, berarti Mbak Ani masih di take down Iya, ya? iya bentar ya. Silakan Pak Aslam. Nah, pertama terkait dengan project background, akuisisi ya. Aspek umum sudah lengkap, tujuan, latar belakang, sudah ada. Strategis cukup oke tuh karena tempatnya dekat, partnershipnya dapat, hubungan baiknya ada, caranya oke gitu. Yang C barangkali belum kelihatan Bu. Mungkin di contoh yang saya kasih di Brazil juga nggak ada sekali. Seller motif sama potential competitors. Tolong ditambahkan Bu, jangan lupa. Nah, surface udah tadi ya, udah lengkap tadi ya. Iya. Dah ya. Tinggal seller motif sama potential competitors tolong ditambahkan. Ya. Udah gitu, Toastmatrix, komersial, legal, aspek risiko, kayaknya komersialnya belum terlalu lengkap ya kali ya. Legal risiko mungkin perlu ditambahkan juga. Ya, itu secara umum. Nah, dari situ ada pertanyaan menurut lo? Nah, ya, belum. Nah, terus yang kedua, harapan saya semua Bapak Ibu yang tidak terlalu paham komersial apa keuangan, nah harus fokus ke keuangan. Jadi seperti waktu kita di kelas ya. Jadi Pak Kino, terima kasih Pak. Bapak sangat jujur, terbuka mengatakan ya tolong Pak difokus. Yang Bapak nggak paham itu Pak, jangan yang Bapak udah paham. Nah, gitu. Jadi ini kesempatan belajar yang baik sekali gitu ya. Kita ke keuangannya. Itu komentar kedua. Ya, nanti ada catatan nggak Bu Vivi ya? Ada ya, oke. Nah, Bu Vivi yang bantunya. Terus yang ketiga, kalau boleh balik ke slide Ibu Bu, terkait dengan SWOT. Yang lainnya udah keren, tinggal tambah ini hanya ini ya. SWOT dulu yang di bawahnya. Ini udah bagus, tes udah bagus. Nah, SWOT. Bapak Ibu nih lagi bikin SWOT untuk pembelian atau penjualan. Ya, ini kebetulan Pak Kino nih yang buat slide-nya. Silakan mungkin Pak Kino. Ya Pak, jadi ini juga sebenarnya
menjadi bahasan terakhir kami tadi pagi bahwa untuk SWOT ini masih analisa yang awal ya Pak ya, masih belum disesuaikan dengan eh, Spesifik. lokasi yang sudah disepakati untuk kami pilih begitu Pak. Jadi ini memang eh, kami melihat bahwa ini adalah coaching yang pertama gitu ya. Jadi kayak yang penting masuk dulu deh gitu. Gitu Oke, Pak Hasnul. Jadi memang ini masih perlu banyak perbaikan juga nih untuk SWOT dan TOS-nya. oke, nggak apa-apa. Saran saya Bapak bikin karena membring barrels home mungkin lebih penting lah waktu belinya. Jadi kekuatan, kelemahan, peluang sama ancaman itu waktu beli dulu aja. Jadi fokus di situ aja dulu di SWOT-nya ini. Sehingga kekuatan apa kita untuk beli dari itu. Kayak potensial cadangan terverifikasi itu internal atau eksternal. Sesuatu yang kita bisa kontrol kan enggak nih Bapak Ibu. Potensi cadangan verifikasi. Ini kita apa di luar nih? Di luar kan berarti kan ya? Luar itu Pak. Nah, kalau di luar saran saya ditaruh di opportunity. Karena itulah eksternal. Artinya itu yang berarti yang lokasi strategis di luar atau di dalam. Lokasi yang kita mau beli kan ya? Iya, Berarti di luar kita iya, kan? Berarti juga luar ya. opportunity. Ya, opportunity berarti. Hmm. Nah, teknologi operasional yang siap untuk membeli ladang tadi itu ya. Kita fokus untuk membeli ladang tadi. Nah, ini bagus nih dalam nih, kuat nih, ini tepat nih. Jadi S1-nya teknologi operasional yang kuat. Tapi harus dilihat juga karena ini offshore kita kuat nggak offshore-nya? Dalam nggak offshore-nya? Enggak, Dangkal itu Dalam. Pak, shallow, Dan kita shallow. udah 50 jago situ 100-an ya. meter. Kita udah jago situ ya. Insya Nah, Allah terus, sudah. jadi gitu teknologi operasional untuk offshore yang tidak dalam siap gitu. Nah, agak lebih apa spesifik. Terus pengalaman operasional yang ini juga yang apa offshore juga kuat gitu ya, operasional yang baik gitu. Itu bagus. Tinggal tambah lagi apalagi kekuatan kita misalnya kekuatan keuangan misalkannya atau apalagi kekuatan hubungan yang sudah terbina dengan lokal gitu, pemahaman kita dengan customer calon penjual yang lebih baik antara komunitasnya baik itu tuh perlu Hmm. ya itu kekuatan kita. Yang harmful weakness biaya pengembangan tinggi. Nah ini keren nih ya. Biaya pengembangan tinggi itu kitanya atau di saham ini di asetnya. Di asetnya tinggi, Pak, kalau dalam hal ini karena bangun FPSO. Nah, oke. Kalau aset berarti di luar kan ya, berarti threats. Oh, oke. Ya. Ketergantungan mitra lokal. Nah, itu kita tuh. Kitanya tergantung mitra lokal kan. Berarti itu weakness benar. Terus risiko teknis di kitanya apa di asetnya sendiri? Resiko teknis di asetnya, Di di asetnya asetnya. berarti Ya, threat juga tuh. Kecuali ya. kalau kita bilang kita tidak mampu teknis, nah itu ini ancaman. Tidak pasar yang nggak pendek, eksternal internal. Eksternal, Eksternal eksternal. berarti masih threat. Nah, lihat weakness kita apa kalau gitu. Misalkan hubungannya misalkan hubungan baik tapi pernah ada insiden itu berarti atau misalnya ya apalagi kelemahan kita tuh misalkan apa sih nama kelemahan untuk beli tadi itu apa kelemahan kita mungkin dibanding sama ConocoPhillips misalkan, atau siapa lagi kompetitor kita makanya perlu untuk ini kompetitornya ketahuan di situ. Nah, dibanding situ kita mungkin punya kelemahan apa gitu atau uangnya kita tidak mau lebih mahal misalnya itu atau IRR kita hanya lebih tinggi misalnya itu weakness tuh. Nah sehingga opportunity-nya clear, kebutuhan energi ASEAN. Oke, bagus. Skema insentif. Teknologi IOR dan optimal. Opsional. Itu apa itu maksudnya? Teknologi IOR. Diversifikasi portfolio. Nah, diversifikasi portfolio itu justru internal barangkali. Hmm. Justru yang tadi itu yang perlu. Lokal Ya, strategis, potensi cadangan terverifikasi itu lebih malah opportunity itu. Lebih bagus. ya. Weakness, mengembangkan bukan threat itu berarti. Kualitas harga migas benar, bagus, mantap. Tekanan regulasi lingkungan, oke. Kompetisi dengan pemain lokal. Nah, ini bagus nih. Kompetitor kita siapa? Nah, mungkin tadi seller motif apa itu? Seller motif sama kompetitornya begini, lokal kah atau internasional pembeli nih. Hmm. Ya, karena kita nggak jualan. Ini bukan cerita jualan, beli aja. Risiko Hmm. politik, ekonomi, oke. Itu kira-kira SWOT-nya. Hmm.
Oke, kalau sudah oke, lanjutnya berikut satu lagi, Bu. Oh, Lawantos ya. Ini udah bagus, cara penulisnya bagus, S1O2 gitu ya. Nah, jangan lupa tolong dilihat, biasanya kita lihatnya semua O diambil apa enggak gitu. Berarti O2 ada, O2, O1, O1-nya O1 ke kanan ya. Itu kan T sama W ya. O, Ibu WO-nya ke kanan ya. Karena ini T kan ya. Di atasnya T, ini S. Harusnya ST nih yang kanan. Yang hijau ini ST harusnya, jangan WO. oh oke. Ya. O, yang ini yang biru inilah WO. Baru WO di sini. Oke, O-nya dilihat. O2 ada, O1 ada, O3 ada. Oh, deh, udah diambil semua. Mantap. T-nya T1, T2, T3, T4. Semua udah dapat. Oke. W-nya W1, W2, W3, W4. Oke, berarti udah clear tuh. Semua W diambil, semua O sorry, semua O diambil, semua W diatasi, semua T dihindari gitu. Ini bagus. Cuman tadi, Mantap Pak Kino. Pak eh, Kino. Iya, ini berarti iya. tinggal itu aja ya. Ya, ya. Caranya udah tepat, tapi kontennya masih harus diperbaiki yang tadi ya Pak ya. Mohon izin. Oke, ya. Sama internal. Oke, udah mantap gitu. Selected solutionnya usul. Jangan lupa Pak, nanti Pak Kino izin kompetitornya dilihat sama seller motifnya tadi. Karena kalau seller motifnya itu karena ya ada yang tersembunyi yang kita nggak tahu, nah, barangkali itu adalah ancaman tuh. Atau calon pembelinya bisa kan. Kalau kita hitung menurut World Mac-nya itu untungnya IRR 38, tapi kalau calon pembelinya si itu gila-gilaan misalkan Sinok misalkan dia mau beli juga, terus dia gila-gilaan harga bisa jadi naik loh harganya sehingga IRR-nya turun. Nah, itu ancaman tuh. Atau sebaliknya, calon pembelinya kayaknya nggak terlalu yakin tuh opportunity itu. Jadi kompetisi juga perlu dilihat di sini. Kompetisi pembelian. Ya, Pak ya. Oke, ini mantap. Ini diperbaiki sedikit. Kita lanjut ke BMC. Kalau boleh, Bu. Yang mana Pak? BMC, Business Model Canvas yang dari Pak Budi tadi. Oh, bisnis model kanvas. Oke. Nah, ya. Business Model Canvas juga sama. Ini mau jual apa beli? Karena kita mau bikin balance home, mungkin fokus kita utamakan ke beli. Tapi kalau misalnya kita mau operation juga, beli dan jual. Karena beli dulu baru jual kan. Jadi dua. Nah, sekarang Bapak Ibu boleh satu atau dua. Nah, asumsi ini jual, maka ini udah benar nih. Pembelinya siapa? Amerika, Malaysia gitu ya. Tapi kalau asumsinya beli, berarti enggak. Customer segmentnya penjual. Amerika nggak termasuk. Malaysia siapa? Petronas, pemerintah lokal gitu kali ya. Sama itu BUMD gitu. BUMD itu partners apa penjual? Partners ya. Nah, ini harus tajam, Pak. Harus tajam. Kita lagi mau beli apa mau jual? Kalau mau beli, berarti siapa saja yang kita harus hadapi di belakangan tadi itu. Supaya mereka mau jual ke kita. Gitu. Itulah customer segment. Itu dulu. Nah, setelah itu baru kita lihat value proposition. Apa yang kita siapkan sehingga pembeli tadi itu, penjual tadi itu senang sama kita. Jadi bukan English reserve tuh nggak termasuk. Gas reserve potential itu nggak termasuk. PI ConocoPhillips nggak termasuk. Extend nggak termasuk. Tapi justru tadi, supaya penjual tadi, pemerintah Malaysia, pemerintah lokalnya, siapa yang menjual tadi? Petronas, nggak tahu siapa yang jual. Senang sama kita apa? Bahwa kita nanti akan operasinya akan lebih green misalnya. Teknologi kita lebih canggih. Terus kita harganya terjangkau, terjangkaunya kompetitif, gitu misalnya. Itu yang penting tuh. Apa yang mereka inginkan dari kita? Value proposition. Ya. Dan juga izin Pak Darmawan, Pak Budi, menjelaskannya sesuai gitu. Tidak dari kiri ke kanan. Tapi customer segment dulu, value proposition, apa yang kita siapkan buat pelanggan customer segment tadi itu, atau penjual tadi itu. Terus berikutnya channels. Gimana caranya supaya kita kontak dengan mereka itu dapat dan mereka paham kita itu begini loh, hubungan baiknya tercapai. Ini value proposition boleh tuh, Suaranya baik hilang. antar negara gitu. Jadi kan value proposition kita. Karena, karena kita tangga misalnya gitu. Mas Agung tolong di blok gitu. Udah gitu channel tadi itu adalah siapa atau apa cara untuk membuat value proposition kita dipahami oleh customer segment. Jangan sampai mereka salah paham. Itu channels. Sehingga mereka kontak dengan kita, memahami kita siapa. Mungkin ada tim barangkali tim ke sana gitu. Bukan kami website, oke. Wordmac,
global itu nggak termasuk, tapi lah siapa menjualkan atau ngasih tahu kita value proposition sini sehingga mereka lebih dekat ke kita. Itulah namanya value channels. Terus customer relationship adalah supaya mereka hubungan baik ini terjaga jangka panjang. Siapa yang bantu di situ dan apa yang dilakukan di situ. Ya, itulah customer relationship. Jadi perlu diperbaiki yang dua, yang tiga, yang empat ini. Revenue stream nggak ada, dikosongin aja karena kita beli. Ya nggak ada uang masuk, malah uang keluar, kita kosongin aja. Nah, key activities apa saja harus dilakukan untuk mendapatkan salesnya ini, pembelian ini. Ya berarti mungkin strengthen footprint Indonesia nggak termasuk, di cover resources policy nggak termasuk. Justru bukan itu yang termasuk. Key activities adalah kita due diligence, mencari partners, nah, gitu. Lobby kemana, misalnya itu. Minta bantuan kedutaan besar tuh boleh termasuk tuh. Bikin ini yang baik atau mungkin analisa apa gitu. Aktivitas kita untuk pembelian. Nah, untuk pembelian tadi resources siapa? Nih bilang nih, manpower and competencies, perubahan M&A. Perubahan M&A nggak perlu, itu kan resources. Aset dan teknologi, oke, brand maksudnya ya. Terus apalagi resources kita yang memperkuat tadi keuangan pasti harus itu kan ya. Keuangan yang cukup dan apa resources untuk pembelian ini bisa sukses. Itu key resources. Baru masuk ke key partners. Siapa saja yang membantu kita waktu membeli sampai terbeli dan sampai operasional. Ya, bukan penjual. Kalau Philips menjadi partner kita nanti apa bukan? Kalau iya masuk, kalau enggak ke Tornas enggak. Tiap Malaysia itu pembeli kan? Yang akan beli siapa nanti? Piap atau pusat? Kalau pembeli kita, berarti Piap itu kita nih, kita tuh Piap gitu misalkan. Jadi ini dikeluarkan justru kita itu. Tapi partnernya siapa gitu? Kalau mama saya benar ya. Terus kalau salah silakan nih. Nah, misalkan ada konsultan apa gitu untuk membeli ini, ada perantara misalkan itu harus masuk di partners. Nah, untuk itu semua keluar structure gimana karyawan gaji karyawan, terus gimana fee sana, fee sini, berapa nanti bagi hasil masuk di cost structure. Kayak gitu kan. Sehingga siapa yang beli, nah ini beli, apa yang kita siapkan value proposition, gimana yang kita punya kelebihan dari orang tuh paham, channels, gimana mereka akan loyal ke kita, hubungan baik jangka panjang tercapai, customer relationship, apa saja yang dilakukan untuk pembelian, apa saja resources untuk bantu itu, siapa saja yang bantu kita di luar, sama cost-nya apa, revenue dikosongkan, pembelian. Kira-kira gitu, Bapak Ibu. Siap, maksudnya itu aja dari saya hari ini. Silahkan diperbaiki dan siapkan untuk sesi coaching kedua. Nah, terus yang berikutnya apa gitu ya? Untuk berikutnya udah harus lengkap tuh dengan Mbak Dian. Jadi itu kapan Bu Vivi? 23 Januari, Coach. Oh, 23 Januari. Jadi selama setahun lebih, walaupun banyak liburnya. Dilengkapi Bapak Ibu, udah harus ada. Saya kalau boleh saya share lagi sebentar. Ya. Nah, udah agak lebih panjang nih Bu, Bapak. Jadi mohon waktu, ya mohon ini agak ini. Kalau nggak nanti kaget-kaget. Ini diperbaiki yang ini, tinggal sedikit, nggak banyak perbaiki hari ini. Nah, hasil evaluasinya untuk akuisisi ini terutama parameter evaluasi, ekonomi aset, rekomendasi usulan proposal. Nah, business model canvas tadi, sebenarnya Bapak agak lebih advance sih. Business model canvas harusnya yang berikut sih. Hari ini belum tulis. Enggak apa-apa, bagus. Feature operasionalnya seperti apa? Nah, gitu. Baru bikin lagi business model canvas untuk operasinya, untuk penjualan operasi. Kalau berjualan, kalau enggak mungkin untuk operasinya aja. Ya. Untuk implementasi, human capitalnya, kontingensi, financial plan, pemantauan evaluasi, rencana kontingensi. Ini yang berikutnya. Dan 23 Januari itu dengan Pak Dian. Itu akan utamanya konfliknya ini dan keuangannya. Nah, pas waktunya udah diingatkan, saya stop di sini. Kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu dari Ya. kelompok 6. Bapak Ibu jangan bingung tuh tulisan 6 Desember nih datanya batch 3 ya. Jadi itu contoh Oh, yang diberikan Pak Asnul. Cuma kita 23 Januari ya, Bapak Ibu. oh iya maaf. Nggak apa-apa Pak Asnul, itu justru informasi yang sangat berguna karena nanti untuk teman-teman bisa menyiapkan untuk coaching kedua. Pak Hasno izin bertanya, berarti bisnis kanvasnya ada dua ya Pak ya tadi? Kanvas
gini sebetulnya kalau ada banyak juga sih karena kita kan operation nanti kan kita nggak hanya beli terus diem aja kan. Tapi kalau kita beli kita serahkan anak apa operationnya ke partners lain lagi ceritanya. Tapi kalau Oke. ini sebaiknya bikin dua, satu khusus untuk beli, satu khusus untuk operation. Oh, oke, oke. Ya. Nah untuk operation memang walaupun kita nggak jualan kan bawa bring home pula, bring home kan. Nah berarti siapa untuk customer yang harus di-serve pemerintah Indonesia kan berarti atau Pertamina pusat berarti. Hmm. Nah, terus harganya gimana? Karena sesama nih, kita harus beli ke partners kan berarti kan ya. Nah, jadi benar-benar cerita bahwa ini loh yang akan terjadi nanti pada saat operasional. Siapa pembelinya, apa yang kita mereka beli, apa yang dilakukan kita, operasional seperti apa gitu, apa aja teknologi yang harus dipakai, macam-macam gitu. Kira-kira gitu, Bu. Oke, makasih Pak. Terima kasih. Baik, Punten, kita punten, waktunya nanya sebentar, Bu. ya dengan Pak siapa? Oper, Pak Darman, bentar. boleh silakan Ya, Pak. Kita masih ada 3 menit. operasi berarti cara membawa membeli Silakan Pak, suaranya putus. Suara Pak Budi hilang. Pak Darman suaranya hilang. berarti cara membelinya ya, cara membawa minyak itu, atau cara pembeli minyak itu, sama implementasi juga tentang pembelian ya. Sorry, gimana Bu Upi? Nggak terdengar Pak Darmawan, Pak Budi. Udah nanti saya chat saja Bu. Makasih Oh Bu. siap. Maaf, Pak, gak kedengeran. Nggak kedengeran, ya. Gangguan. Baik, terima kasih. Kita kasih applause lagi untuk kelompok 6 yang sudah selesai. Sebelum saya maju ke kelompok 5 untuk presentasi. Mohon Bapak Ibu sudah ada di Zoom saat ini untuk bisa membuka kamera. Kita abadikan dulu untuk sesi pertama ini. Sengaja kami fotonya di tengah-tengah supaya semuanya sudah hadir. Silakan Pak Rafiq dan Bapak Ibu semua untuk kita bisa diambil fotonya oleh Agung, Pak Deddy Iskandar, Pak Andi Lingga, Pak Deddy Damhuri, Pak Hengki kalau memang mungkin membuka kameranya untuk berkenan membuka kamera untuk kita mengambil foto bersama. Baik, kita boleh kepalkan tangan lagi gayanya commander kita untuk sesi pagi ini. Silakan Gung, dikasih aba-aba. Baik, saya Bapak Ibu, Pak Andi, Pak Rizal kalau mendengar boleh ikut berfoto bersama kita. Siap. Baik Gung, silakan Gung. 1, 2, dan 3. Baik, sudah Bu. Terima kasih. Ini alarm saya sudah bunyi, berarti waktunya memang sudah pas sekali. Baik, terima kasih untuk kelompok 6. Kita akan mendengarkan kelompok 5. Ada Pak Wan Dedi yang saya sudah ada di tempat nih, Pak Wan Dedi. Lalu Pak Adam. Betul ya Pak ya? Iya. Tapi yang lain belum ada. Pak Heri Lesmana belum ada ya Pak? Sorry, Bu. Oke. Pagi Bu. Ya, kami Pak Heri Lesmana sudah ada? berdua dulu saja Bu. Pak Dua Heri dulu. kan Berdua ya? presentasi juga. Pak Adam dan Pak Wan Dedi saja? Iya. Yes. Oke. Lagi banyak tugas Bu. Oke. Ya, Kami seharusnya juga kelompok 5 ini Kami ada juga Pak Adam. motivasi juga nih, Pak Adam juga lagi sibuk. Iya, ada Pak Adam Oke. Marianto, ada Pak Heri, Pak Noval Alwi, Pak Riza, dan Pak Wan Dedi. Tapi pagi ini diwakili oleh Pak Adam dan Pak Wan Dedi saja gitu ya. Ya, Baik. sementara. Pak yang akan menayangkan slide-nya siapa Bapak? Pak Adam atau Pak Wan Dedi? Saya coba tampilkan Bu ya. Suara saya Boleh, terdengar Bu? silakan sambil kita menunggu Pak Adam menampilkan. Pak Wan Dedi dan Pak Adam seperti di kelompok 6 tadi, di grup 6 tadi bahwa waktu pemaparan 20 menit. Jadi tidak ada injury time, tidak ada waktu tambahan. Kami akan memberikan warning di menit 18 bahwa waktu masih ada 2 menit. Jadi kalau saya lihat ini sekitar ada 15 slide ya Pak. 15 slide dalam 20 menit mestinya ya harusnya cukup gitu ya, Pak Adam, Pak Wandidi untuk bisa selesai tepat waktu. Nah, sebelum saya kasih kesempatan untuk kelompok 5, kita kasih applause dulu kelompok 5. Teman-teman yang ada di grup, kita kasih applause untuk kelompok 5 yang akan segera memaparkan materi ALP-nya. Baik, Pak Wandidi dan Pak Adam sudah siap ya? Saya akan hitung 20 menit. 3, 2, 1, 20 menit dari sekarang. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Mohon maaf nih Gung, ada tolong yang Dedi, Sebentar, Dedi saya Gung. mute. Mas Agung mana? Teman-teman Di-mute dulu, Gung. tolong di mute ya. Baik, Pak. Yang ada double meeting supaya tolong di mute supaya tidak. Sebentar Pak Adam, sebentar. Pak Gung, Deddy kalau nggak Damhuri. saya jadiin itu Gung, jadiin saya apa? Jadiin saya co-host biasa yang ini mute.
Baik, Pak. Oke. Sudah saya mute, Pak. Baik. Iya, oke. Oke. Ya, 20 menit dari sekarang. Silakan Pak Adam, Pak Baik, Wandedi. selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hasnu, Pak Bu Vivi. Di sini juga ada tim saya, Pak Wan Dedi Distira. Kebetulan saya ada Marianto dari grup 5 akan mempresentasikan mengenai pengembangan lapangan potensi ya, di lapangan kerja di I4. Grup 5 ini ada saya sendiri, kemudian Pak Wan Dedi, Pak Heri kebetulan juga di sana bersama sedang presentasi. Lalu juga ada Pak Riza dan Pak Noval. Eh, Kontennya seperti ini, rekan-rekan Bapak Ibu, di mana eh, kita akan mulai dengan articulative summary, kemudian ada project background, lalu ada SWOT analysis, kemudian selective solution dan evaluation expect, lalu ada business model canvas, implementation plan, dan monitoring dan evaluasi. Nanti mungkin saya akan menjelaskan executive summary dan project background, nanti akan dilanjutkan SWOT analysis oleh Pak Wandegi. Kemudian executive summary-nya sebagai berikut, rekan-rekan Bapak Ibu. Untuk background bisnis atau project, tentunya kita harus inline dengan visi dan misi Pertamina untuk menjadi world class national company. Di mana saat ini kita juga sedang mengejar cadangan untuk Pertamina sebagai upstream sebagai salah satu tujuan untuk mensupport target ketahanan energi di Indonesia ya untuk kebutuhan oil and gas. Kemudian untuk bisnis project dan objektif tentunya untuk melakukan investasi di upstream potensial untuk jangka panjang ya, khususnya untuk di overseas atau luar negeri. Kemudian juga melihat eksistensi Pertamina sebagai salah satu national oil company yang menuju world class. Kemudian juga melakukan expand di dalam bisnis di industri oil and gas di Afrika Barat. Untuk project benefit ini untuk Pertamina tentunya meningkatkan cadangan dan valuation ya dari Pertamina sesuai dengan temanya saat ini, Bring Barrel Home. Lalu secara portofolio ini tentunya meningkatkan oil and gas production, kemudian kompetensi dari sumber daya manusianya, dan meningkatkan keekonomian ya, untuk income, additional income dari country sendiri dan annual economic growth. Bisnis modelnya tentunya kita coba melakukan participating interest atau mekanisme merger dan akuisisi untuk blok-blok yang ada atau existing di Côte d'Ivoire, West Africa atau Afrika Barat. Kok saya nggak bisa next? Oke. Kemudian monitoring dan evaluation ke depannya akan dilakukan integrasi ke Regional 5 dalam hal ini Pertamina International Explosive Produksi atau PIEP untuk menghandover atau menghandle seandainya mekanisme PI ini dilakukan. Kemudian juga melakukan periodic technical committee meeting dan postmortem dan melakukan evaluasi subsurface untuk melihat peluang-peluang yang ada di West Africa Basin. Dari sisi corporate strategy dan market plan, tentunya akan dilakukan investasi di dalam integration existing yang berada di Côte d'Ivoire Block, terutama untuk struktur balen. Kenapa nanti struktur balen yang menjadi prioritas akan dilakukan di slide berikutnya. Kemudian juga mekanisme PI dan atau merger dan akuisisi dengan perusahaan oil and gas yang existing ya, yang sudah expand di sana, yaitu Eni atau Shell, di mana dua industri ini merupakan dua yang terbesar dari 10 oil industri yang ada di sana, gitu, yang sudah melakukan ekspansi terlebih dahulu. Kemudian mengutilisasi fasilitas infrastruktur existing dan melakukan expand market di sub-Sahara. Dari sisi finansial, tentunya kita mencoba memetakan di sini peluang ROI 15-20%, di mana dari prognosa bisa saja return of investment-nya dalam waktu 8 tahun, kemudian NPV project sebesar 3,2 miliar dolar, dan revenue tahunan di 1,5 miliar dolar untuk fase penuh. Jadi nanti ada beberapa fase. Untuk manajemen tim handling project, PIC yang terlibat nanti Pertamina Subholding Upstream dalam hal ini upstream business development team,
yang akan berkolaborasi dengan PIEP ya, Pertamina Terminal Regional 5 nih, dengan mekanisme eh, merger MNP dengan mekanisme PI atau MA agreement dengan Eni atau Shell. Untuk Project Background sendiri, kita melihat di dalam ya, di internal, di mana kebutuhan energi di Indonesia ini ternyata dari jerapah ke lampir lebih banyak konsumsinya daripada produksinya. Dari data yang tabel kuning ini, yang di sebelah kanan, konsumsi penduduk Indonesia dari tahun 65 sampai dengan saat ini 1,5 juta barel per hari. Sementara produksi kita selalu terus decline dari peaknya di 1,5 juta barel per hari, dan saat ini menurun sampai dengan produksi saat ini 700.000 barel per hari, di mana ada gap 800.000, dan kita ya pemerintah melakukan metode impor ya untuk menutup Izin gap Pak tersebut. Adam dipercepat Pak, karena waktunya udah sisa 13 menit. Baik, proses akuisisi ini kita melihat dari data WoodMac untuk metode PI dan MA proses blok ini di lokasi Cote d'Ivoire. Bisa dilihat di tahun 2021 kemarin ada 4 billion barrel oil equivalent ya, yang cadangan ditemukan di dua sumber eksplorasi di eh, Cote d'Ivoire dan Ghana, di mana nanti kita fokusnya di Cote d'Ivoire, di mana fokusnya terkait dengan struktur atau cadangan yang ada di Balen. Diestimasi sekitar 2,5 miliar barel minyak dan 3,3 tetra curve gas. Kemudian untuk full field development yang akan diperkirakan sampai dengan 2028, ada akumulasi dari produksi peaknya di antara 140.000 sampai 150.000 barel per hari untuk oil, dan 200 million metric craft untuk gas. Future prospeknya juga tentunya akan menambah portfolio di Pertamina, lalu menambah produksi oil and gas, dan tentunya meningkatkan government annual growth dengan strategi akuisisi PI atau MA. Strategi aspeknya kita menggunakan Astel ya untuk melihat external analysis. Di sini bisa kita lihat opportunities dan threat-nya. Untuk opportunities dari sisi politik, kita lihat kebijakan pemerintah juga mendukung dan hubungan diplomatik yang sudah baik. Untuk threat-nya tentunya stabilitas politik yang tidak menentu. Lalu dari sisi ekonomi, kondisi ekonomi lokal juga baik. Lalu ada peluang pasar signifikan di mana peluang ekonomi yang terbesar di Afrika Barat menjadi peluang. Kemudian untuk trade-nya adalah fluktuasi harga minyak dan gas global. Dari sisi sosial, tentunya kebutuhan energi lokal dan penyediaan lapangan kerja sebagai opportunities, dan penerimaan komunitas ini menjadi salah satu trade. Sorry, ini ada induksi. Iya, Gung, saya nggak bisa matiin, Gung. Saya nggak bisa mute. Coba kamu yang mute. Oke, kemudian dari sisi teknologi, opportunity adalah kecurigaan dan transfer teknologi, tentunya untuk teknologi di deep well ya, di laut dalam. Kemudian existing infrastruktur energi, sementara trade adalah supply teknologi rendah dan mahal. Dari sisi legal ada potensi opportunities insentif fiskal kompetitif, di mana cost recovery-nya bisa sampai dengan 80%, dan ada kerjasama regulasi dan visibilitas dari dalam hal perizinan. Trade-nya adalah masalah isu perbedaan regulasi dan dampak lingkungan. Lalu trade lain adalah penyelesaian kontrak. Dari sisi environment, opportunity-nya adalah tidak ada natural disaster, dan trade-nya tentunya dalam hal pengelolaan risiko dampak lingkungan dan transisi energi terbarukan. Seller motivation tentunya melakukan optimalisasi aset dengan jual sebagian saham di Eni dan sell ya, sorry saya lupa menuliskan. Kemudian ada juga pendanaan proyek fase 3 dengan struktur Balen, lalu fokus pada portofolio baru dengan pengurangan risiko operasional. Potensial kompetitor tentunya ini perusahaan minyak Asia ya, kemudian juga Timur Tengah dan China, NOC-nya. Lalu perusahaan Eropa besar yang sudah existing seperti Eni dan Shell. Baik, dilanjutkan di slide analisis oleh Pak Wandeni, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, izin Pak Adam, saya mungkin ambil dulu ya. Saya mau share. Bisa Pak Adam close dulu Pak Adam? Oke, ya. Oke, saya share ya.
Berikan, bisa dilihat layar saya? Bisa Bisa Pak. dilihat, Pak? Udah, Pak. Udah, Ya, Pak, Bisa, mantul, bisa. Pak. ya, sorry Pak Adam, memang ini salah satu gap kami juga ya, kami akui lah ya, karena pada waktu kami data untuk aset belum cukup final sebenarnya, tapi kita bisa sampaikan ada 2 slide tambahan yang saya sengaja bikinkan tambahan ya Pak Adam ya, bahwa Côte d'Ivoire atau kami bisa ganti nama Pantai Gading ini memang salah satu negara yang berada di Afrika Barat dan sudah diproduksi dari berapa tahun. Satu lapangan yang paling besar di sana adalah Baleine yang sudah disebut oleh Pak Adam, dan karena semenjak tahun ini sebenarnya ditemukannya cadangan baru yang di deep waternya, di laut dalam oleh perusahaan Eni. Dan ini estimasinya mungkin sekitar 2,5 miliar barrel minyak dan juga 3,3 triliun kubik feet dari gas. Sehingga ini merupakan discovery oil yang terbesar di Pantai Gading. Kita juga punya lapangan kalau punya lapangan gas dan produksi yang bisa diselesaikan sekitar 500 juta barrel liquid dan juga 5 TCF of gas. Jadi jika ini dikembangkan, tentunya ini Pantai Gading bisa jadi net oil importer di tahun 2028. Ini sekilas saja Pak, melihat secara bahwa lapangan Baleine ini dibandingkan lapangan-lapangan yang sudah ada ini jauh sekali memang besarnya dibanding baik dari sisi oil maupun dari sisi gas forecastnya. Sehingga memang waktu kami melihat potensi lainnya hanya ada eksplorasi dan lainnya, kami belum lihat yang di lapangan poso tentunya. Nantinya mungkin di tahap kedua, kami masih melihat bahwa yang potensi paling besar yang bisa kita dapatkan di lapangan di Pantai Gading ini adalah di Baleine ini. Tentunya ada beberapa potensi inilah ya, hurdle ya di lapangan untuk bisa mendapatkan lapangan ini. Oke, kembali seperti yang disampaikan oleh Pak ini, kita lihat dari SWOT analisis bahwa threat-nya adalah seperti hambatan masuk tinggi, regulasi ketat dan akses sumber daya terbatas, terbatasan pemasok yang teknologi dan untuk teknologi tinggi, high cost karena kita tidak punya teknologi deep water sebenarnya. Sedangkan Balen ini teknologi deep water dan sepertinya potensi di Ivory Coast ini banyaknya offshore dan di water. Dan dominasi perusahaan dengan multinasional dengan kapasitas besar di sana. Sehingga kita dari segi industri attractiveness, kita anggap tempat negara ini moderate to low. Dari segi swap analisis, kekuatannya adalah secara internal, dukungan dari pemerintah RI, pengalaman nasional untuk akuisisi lapangan migas, dan kapabilitas finansial yang didukung oleh negara tentunya. Tapi yang kelemahan internal adalah keterbatasan kita pengalaman dan informasi di Pantai Gading itu sendiri. Karena belum pernah ke daerah sana, dan kita juga dari segi diplomatik kita tidak punya duta besar khusus untuk Pantai Gading, walaupun mereka juga tidak punya duta khusus untuk RI ya. Jadi duta Pantai Gading itu untuk RI berkantor di Jepang seperti itu. Kalian yang kedua ya, teknologi, kita tidak punya teknologi di motor yang sudah dijalankan oleh Eni di lapangan tersebut, dan cadangan migas nasional menipis. Keuntungan tentunya hubungan politik antar negara juga, kondisi ekonomi stabil, peluang pasar, penyediaan infrastruktur energi yang cukup tinggi, dan penyediaan lapangan kerja. Threat-nya adalah ada stabilitas politik, fluktuasi harga minyak, dan dominasi perusahaan multinasional di Pantai Gading. Opportunity, tentunya
apa dukungan finansial dalam hal pembiayaan kontrak dan juga dukungan pemerintah RI untuk menjadi kerjasama strategis pada Gading dan ancamannya memang bangun jaringan lokal ini dan juga mau menjadi partnership dengan IUC existing untuk memakan fasilitas existing yang sudah approve pada pemilihan teknologi di water. Strategisnya untuk menyelesaikan strategisnya ini satu kelemahannya adalah untuk kita strateginya adalah menggunakan kapasitas potensial untuk jangka panjang untuk mengatasi volatilitas harga dan dengan dukungan pemerintah untuk mengatasi hambatan regulasi dan politik lokal. Ini juga kita menjalin partnership dengan IUC existing untuk pengelolaan teknologi migas di bawah seperti dengan Eni dan juga perusahaan IUC lainnya. Dan tentunya kita mengadu skill dan kompetensi SDM untuk pengelolaan dampak lingkungan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ini kalau dari proyek bisnis model kampas kami akan bersama dengan key partner yang ada di sana, ini dan Total, karena mereka punya perubahan asal dan tanggung di water, tentunya dengan New Government dan Partai Gading dan pihak aplikasi di Afrika Barat, yaitu dengan Italia dan Prancis. Aktivitas yang paling utama tentunya adalah membuka kesempatan di Pantai Gading dan juga mungkin kawasan Afrika Barat karena tidak terbuka saja di Pantai Gading ya, di kawasan Afrika Barat ini ternyata banyak potensi, ini tekannya juga ada Ghana dan juga potensi besar ya pengelolaan minyak bumi dan gas. Customer-nya, relationship kita akan bangun hubungan baik dengan Pantai Gading dan juga oil gas company seperti yang saya sampaikan. Dan pada proposalnya kita akan mengadakan PI dengan Eni atau Total akan dengan harapan bisa mengincrease reserve dari Pertamina dan tentunya bisa lebih assist lagi dari World Class National Energy Company. Cost structure tentunya kita akan melakukan investment untuk menjadi akuisisi, manajemen change dan transfer teknologi. Revenue stream-nya melalui dari oil and gas production dan increase reserve dan resource portfolio. Tentunya dengan melakukan perundingan mengenai masalah pajak dan insentif dan fiskal government yang berlaku di sana. Itu Pak yang mungkin bisa kita sampaikan pada hari ini ongoing dari analisis kami untuk Pantai Gading. Masih banyak yang perlu kami perbaiki tentunya terutama dari segi subsurface dan juga surface assessment dan juga tentunya dari segi fiskal juga ya karena kami belum sampai ke fiskal review. Terima kasih. Baik, masih ada 1 menit 53 detik. Jadi baik sekali nih kelompok 5 ya, bisa selesaikan dengan baik. Kita kasih aplaus dulu buat kelompok 5 yang sudah selesai presentasi. Terima kasih. Mungkin masih harus ditayangkan aja dulu kali Pak. Oh iya ya. Ya, jadi kalau nanti ada teman-teman yang mau bertanya. Baik, kami buka waktu untuk kelompok 6 dulu. Jika ada yang ingin ditanyakan di kelompok 6, mungkin masih ada Bu Ani, Pak Kino, yang akan mengomentari, memberikan pengayaan kepada kelompok 5. Ya, tanya sedikit mungkin tadi Silakan saya Bu sempat, Ani. ya, tadi saya sempat keputus, tapi tadi berarti nggak pakai pemilihan ya, jadi langsung apa namanya pemilihannya langsung ke field yang dimaksud ya karena giant gitu ya. Mungkin saya ada yang kelewat slide-nya, jadi kayaknya cuma satu pilihan aja. Ini Mbak. Nggak kelihatan sih Mas. Oh nggak kelihatan ya? Sebentar ya, saya tadi berbagi, sorry, belum saya bagi Pak. Sorry. Ini Mbak. Jadi kalau forecastnya aja Bali itu luar biasa besar. Lainnya ada Kalau, ada Foxtrot, Export tuh jauh lebih kecil ya. Oke. Ini berarti pilihannya yang Foxtrot dan lain-lain gitu ya? Nggak, yang ini, yang balen ini, warna kuning ini. Maksudnya opsi-opsinya termasuk yang Foxtrot. Foxtrot, Explorer, lain transfer gitu ya. Apa yang ada ya? Kami tidak mencoba mencari yang eksplorasi apa yang ada aja dan apa yang sudah ada
produksinya menurun semua. Justru yang menariknya ya Bali ini lagi game changing ya, karena dengan bukaan ini. Tentunya dengan ini pasti akan lebih susah juga kita tentunya untuk mengakurnya ya, gitu ya. Hmm. Kalau untuk fasilitas produksinya belum kebayang ya. Belum ada, Kalau belum. emang belum ada. Sudah ada tapi belum ini kami belum selesai ininya analisanya. Oh, oke. Tapi kira-kira pakai apa? Floating production unit, FSO atau karena ini laut dalam berarti. Laut dalam, Mbak. Iya. FPU berarti ya. Ya, kemungkinan besar. Oke. Cukup ya, Bu Ani? Iya, Bu Vivi. Oke, baik. Pak Kino mungkin ada yang ingin ditanyakan Pak Kino? Pak Darman Budi kayaknya sudah ada meeting soalnya jadi sudah meninggalkan Zoom. Pak Kino ada tambahan mungkin untuk kelompok 5? Kalau belum ada kami lempar untuk teman-teman yang lain dari grup lain yang sudah hadir. Ada Pak Agus nih, ada Pak Abdul Rafiq, ada Pak Hengki, Pak Didi Iskandar, Pak Adi. Pak Andi, monggo. Siapa yang mungkin bisa memberikan masukan, pertanyaan, pengayaan kepada kelompok 5? Silakan. Oke, saya Bu Pak dengan Rafiq, Rafiq. baik, silakan Iya, Pak. baik. Terima kasih. Selamat pagi, Pak Wan, rekan-rekan tim 5. Pagi, Terkait dengan Pak. SWOT analisis, tadi kan informasinya kita sudah punya melakukan ini ya, kegiatan produksi maupun operasi di Aljazair ya, di Afrika ya. juga. Ini kan satu bagian. Jadi mungkin akan lebih bagus jika itu menjadi strength kita sebagai daya tawar atau memiliki kekuatan juga. Ternyata kita sudah mampu melakukan kegiatan operasi di regional Afrika. Demikian, Pak Deddy mungkin. Makasih Pak. Masih ada pengalaman di sana, tapi itu menurut saya itu memang tambahan yang cukup bagus karena fokusnya ke Afrika ya Pak ya. Terima kasih. Ya. Cukup, Pak Rafiq? Cukup, Bu Menjawab Vivi. Terima pertanyaannya? kasih. Terjawab ya, baik. Ya, Terima kasih siap. Pak Rafiq. Ya, ada lagi kah yang ingin Bu Vivi, memberikan? Dedi, Ya, Pak Dedi, silakan. ya Pak Wan, makasih sudah di-share juga nih. Eh, apakah di dalam opportunity itu melihat renewable energy di sana? Sempat terpikir ke sana nggak? Belum Pak, belum ada kita melihatnya karena di saat ini malah fokusnya itu kita anggap bahwa dia akan menjadi net importer eksporter ya, pengekspor besar ya, sehingga kemungkinan besar justru dengan kondisi cukup besar sehingga non renewable belum berkembang dengan baik di sana Pak. Oke. Ya. Oke, makasih. Mungkin itu aja dari saya, makasih. Menambahkan Pak sedikit. Silakan Pak Adam. Dari data di World Bank, Pak, kebetulan di kota di I4 ini memang masih menggunakan fossil fuel sebagai salah satu kebutuhan BBM-nya di Afrika Barat. Jadi untuk transisi ke energi terbarukan memang belum sweet ya untuk di sana. Jadi peluang kita masih ada dan cadangan di sana juga cukup besar. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Adam sama-samanya. Makasih Mas Adam. Baik, terima kasih Pak Adam, Pak Dedi, Pak Wan Dedi. Ada lagi Bapak Ibu? Masih cukup banyak nih waktu kita nih. Ya, Bu Vivi izin bertanya. Silakan Bu Ani. Karena temanya itu Bring Barrel Home ya gitu. Jadi kita juga sejalan dengan yang memang real dilakukan oleh Pertamina PIEP gitu ya untuk Bring Barrel Home benar-benar barel dalam arti kata harfiahnya. Nah, apakah dalam penugasan ini kita bisa mungkin meluas ke gas, ke renewable energy yang tadi bebas atau bagaimana Bu Vivi? Maksudnya pertanyaannya mungkin ke Bu Vivi, Pak Hasnul juga gitu. Mungkin Pak Hasnul bisa membantu menjawab, Pak Hasnul?
di kelompok di batch sebelumnya juga ada gas ya kalau nggak salah Pak Asnul ya? Iya sih. Eh jadi kayaknya ya ini disilahkan kalau memang di daerahnya terlalu jauh dan itu lebih baik dijual, dijual aja barangkali. Jadi bring dollars home bisa. Udah gitu barangkali juga untuk daerah yang kalau gasnya ada dan cukup dekat dan apa ekonomis bisa bawa pulang juga masih oke barangkali. Tapi menurut saya dia harus cek dengan ini Bu Vivi dengan apa dengan pemberi tugas. Ya, Karena saya nggak berhubungan langsung jadi Bu Vivi yang minta tolong cek dengan siap, beliau. siap. Ya, Ya. PR buat saya gitu Bu Ani. Nanti saya coba Ya, tanyakan ke eh, timnya ya, ya. Ya. di Kalau yang PBG dulu boleh tadi. Bu, dulu bebas, bisa boleh barrel, bisa bawa gas atau bisa juga bawa uang. Kalau memang bisnisnya bagus, Oh, profit, kenapa tidak gitu. iya, benar Nggak Pak. tahu yang kelompok 4 ini, batch 4 ini seperti apa, saya ingin spesifiknya mungkin minta tolong Bu Vivi dulu. Iya. Mungkin juga pertanyaannya, mungkin teman-teman yang tahu, kalau di Al-Jazair itu seperti apa ya, teman-teman ya? Ada yang tahu nggak ya? Bawa pulang nggak salah Pak, Bawa pulang ya Pak, ya? bawa pulang Dari ya. Pak ya? Saya sempat nanya soalnya, liwat mana liwatnya kan sekarang lagi ribut sih. Katanya liwat Iya. Afrika ke bawah itu Pak, jauh loh. Muter Pak ya? Hmm. Aduh. Ya, Karena jadi kayaknya sebetulnya konteksnya tidak beda sih Pak, batch 1, batch 2. Jadi sama sekali tidak ada perbedaan dalam penugasan gitu ya. Cuma oke, mungkin saya perlu masukkan aja konfirmasikan Bu. ulang. Ya, 1, 2, Ya, iya begitu. 3, nah yang 4 nih saya nggak tahu. Bisa jadi udah berubah. ya, Ya. Pak Andi Maksudnya itu ada nanti biar pertanyaan kayaknya. Oh ya, silakan Bu Ani. ya. iya, maksudnya biar opsi kita bisa lebih luas gitu dan kita tadi kan seperti yang di kelompok 6 kita jadinya terbatas di 2 opsi karena memang cuma 2 itu yang available kalau untuk oil begitu sih tadi Pak Hmm. Asnur. Makasih. Kayaknya sih bebas sih Bu. Gas boleh, Ya. gas juga nggak apa-apa. Kalau bawa uang juga nggak apa-apa. Kenapa nggak gitu? Karena bisnisnya Oke. bagus. Sebenarnya kalau kita Oke. bawa uang terus kita beli minyak untuk ngisi di dalam juga nggak masalah juga kan Pak ya? Iya bisa jadi sih, Pak. Bisa Ya, jadi. karena kan pada Um, intinya kan selama ini kan kita juga jual jual minyak kita yang mahal harganya untuk dibeli Hmm. minyak yang lebih murah gitu ya. Ya Membeli betul. Hmm. Kalau uangnya tapi ada besar, ada profit, ya kita beli di tempat lain gitu barangkali. Iya, seperti itu Pak. tapi kalau dari praktisinya disampaikan benar-benar barel, bukan value, bukan dolar, bukan barel ekuivalen kan gitu. Oke. Itu sih. Ditulis Iya. di mana, Bu? Maksudnya dari mana Bu Ani itu informasinya? Dari Mas Budi dan Mas Darwan Budi dan Mbak Devi mentor kami gitu. Oh, oke. Komentar. Gitu. Heeh. Dari Oh. mentor seperti itu ya Mbak Ani ya? Iya. Oke. Ya, saya mungkin tanya ya, karena berarti yang Malaysia itu kan dekat sekali Pak. Ya mungkin Gas karena itu kan, Malaysia kali. wah kayak gas itu kan seharusnya bisa di ini kan optimalkan ya, jangan jangan minyak aja gitu. Ya kalau Pantai Gading gimana ya barangkali itu. Ya Kalau pada boleh. gadis oh itu gitu kan. Kalau boleh Bu Vivi, Ya, izin dipastikan. Bapak Ibu, mungkin untuk setiap kelompok karena mungkin beda-beda negara ya, apa yang menjadi kendala gitu dalam penyiapan ALP ini, boleh memberikan real pertanyaannya seperti apa. Saya juga akan bantu untuk Ya, menanyakan kepada panitia, tapi juga bisa ditanyakan sama mentornya. Jadi boleh nanti mungkin dijapri ke saya atau ditanyakan di grup real pertanyaan, jadi saya bisa sampaikan supaya nggak salah nih, ya. pertanyaan tidak salah gitu. Boleh ya Bapak Ibu? Saya- Siap. Pak Andi ada pertanyaan Ya, kayaknya. Pak Andi Lingga, silakan Pak Andi. Ya, makasih Bu Vivi, makasih Pak Asnul. Sorry, saya on off karena ada apa namanya communication meeting atau town hall di Ya, region 1. barang-barang. Iya, ini mungkin saya mau ingin tahu aja teman-teman kelompok Pantai Gading yang strategi yang akan dilakukan oleh teman-teman Pantai Gading apakah itu PI atau M&A atau seperti apa? PI Sorry, mungkin. mungkin tadi sudah dijelaskan PI ya. PI ya. PI berarti ada operator yang sudah Ini, bekerja di sana ya. ya ini Mas. Nah, bagaimana bargaining strateginya tim Pantai Gading untuk bisa dapat PI di sana? Nah, Mungkin itu itu masih yang bisa. masih masih ya perlu kami dalami ya tentunya apalagi kan ini kan juga Oke, karena kalau misalkan oke. cukup Iya, banyak, cukup banyak, kalau dilihat dari ininya kan produksinya kan cukup menjanjikan sebenarnya ya. iya. Artinya eh, kalau misalkan kita mau PI atau PI Saya, lah ya tadi kita. saya malah kepikiran apakah karena kan juga peluang eh,
di Indonesia itu sebenarnya peluang produksi kita, eksplorasi kita kan sebenarnya di water sekarang kan ya. Dan sekarang juga ini kan dapatin yang IDD itu juga ya Mas Adiliga ya. Betul. Apakah ada peluang kita juga kerjasama, kita bangun dia Pantai Gading juga kerjasama, tapi juga kita membuka dia peluang fiskal di Indonesia ya untuk dia bisa apa ya mengebor di water kita juga baik yang IDD yang di ya IDD ya yang Indonesia di water yang di bekas Sepon itu kemarin atau di tempat blok-blok lainnya yang ada di kita gitu ya karena rata blok kita yang tersisa kan seharusnya yang di water ini di Indonesia ini Ya, jadi mungkin dengan ini bikin menurut saya juga salah satu hubungan baiknya kita bisa menjadi kerjasama dengan ini yang lebih kuat gitu ya karena dia memang pengalaman ini di water cukup bagus di internasional Pak. Terima kasih. itu yang mungkin masukan saya, itu yang mungkin perlu digali lebih lebih Iya dalam Pak. karena bagaimana si Eni-nya mau Tertarik ya. tertarik karena Hmm. mereka sudah sebenarnya di Indonesia sudah dapat juga kan. Iya. Kalau tadinya masih dalam proses apa namanya, mungkin masih bisa jadi bergening strategi kita. Tapi apa nanti coba dilihat lebih jauh. Itu mungkin masukan dari saya, Pak Hasnul, Ibu Vivi, makasih. Terima kasih. Ini Pak Andi, Pak Wan Dedi. Baik, Bapak Ibu, masih ada lagi kah? Untuk masukan dari PIS kita masih kita 7 menit. Ya, Pak Rafiq, silakan. Oke, baik. Menyambung dari Pak Andi cukup menarik tadi bahwa untuk strategi aliansi memperkuat kita melakukan kerjasama dengan ENI ya yang sudah menjadi Iya Pak. major operator. Karena kan di Indonesia tuh ada benar Pak IDD, kemudian ada lapangan jangkrik, Ya. ada Gengnot dan itu kayaknya memang discovery besar semua ya dan investasi Iya ENI Pak. cukup banyak. Jadi boleh tuh nanti buat trade off kita dalam bekerja sama dengan ENI nanti pada saat kita melakukan farm in di Pantai Gading. Terima kasih. Itu aja Pak masukannya. Terima kasih. Nih, Pak Abdul Rafiq, apakah Oke, ada Pak lagi Bapak Rafiq. Ibu? Pak Adam, silakan Pak Adam. Cukup Bu, tadi masukannya sudah bagus dari Pak Andi dan Pak Rafiq. Cukup ya. Baik. Kalau belum ada, saya ke Pak Hasnul nanti sambil berjalan. Kalau ada Bapak Ibu mau menambahkan, silakan Pak Hasnul. Ya, pertama-tama terima kasih buat kelompok 5 yang sudah membuat buat Pantai Gading. Tapi nanya dulu, udah pernah mentoring belum, Pak? Gimana Mas Adam? Pak Ketua baru WA ya Mas Adam ya? Mentoring baru by WA Group Pak. Oh, baru WA Group. Belum ketemu langsung atau di cari data gitu. Karena kayak saya lihat dibanding kelompok 6 belum terlalu detail di bawah, Pak. Survei belum ada, subsurvey belum ada, terus cara filter belum ada. Iya. Terus mungkin perlu Pak, dilengkapi, Pak. Mungkin bisa dari kelompok 5 bagus sekali tadi. Kelompok 6 bagus sekali. Untuk ini detail ya. Iya. Termasuk ini Pak, Bapak select yang ini kan, Belen ini. Berapa kira-kira uang yang dibutuhkan gitu? Karena besar sekali kan $2,5 miliar loh. Iya. Nah, terus kalau misalnya kecil, mungkin kita hanya punya uang berapa? Mungkin kita hanya ikut karena ya katakanlah 10%, apa cukup 10% kalau PI gitu ya. Berarti kita harus kuat merelakan uang kita diurus sama si Eni-nya gitu ya. Nah, itu mungkin perlu dilihat strateginya tuh Pak. Ya. Jadi usul saya karena udah mau ke sesi kedua, segera Bapak-Bapak mau akhir tahun soalnya kan, Bapak-Bapak segera minta mentornya kasih data atau diskusi supaya lebih detail. Karena inilah awalnya sebenarnya di sini. Karena kan analisa semua kan nggak akan tepat kalau selectionnya nggak tepat di depan gitu. Siapa? Ya, Pak ya. Walaupun sebetulnya Bapak udah dapat ininya motivasinya sama calon kompeten malah udah ada gitu loh. Iya. Ya itu Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dari ininya, saya share Pak, izin Pak. Iya Pak. Saya mati dulu ya. Ya. Oke. Nah, kalau dilihat dari apa namanya dari daftar isi executive summary Bapak udah ada, aspek umum
Nah, itu mungkin yang perlu dilengkapi tadi itu. Ya, struktur akuisisi seperti apa, latar belakangnya udah ada sih. Aspek strategis, tadi tuh aja ada pertanyaan gimana strategi menghadapi kompetitornya, strategi kita PI-nya berapa persen, strategi ininya, pemilihannya lumur seperti apa, perlu ditambahkan di situ, Pak. Ya. Nah, setelah itu seller motif ratio kompetitor sudah ada, nanti ditajamkan lagi aja kalau ada yang terbaru. Subsurface sama surface-nya belum ada, tinggal tambahkan. Nanti setelah itu solusi terpilihnya apa komersial, legal sama risiko itu sebetulnya sudah dibutuhkan, tapi karena belum terlalu lengkap nggak apa-apa. Tapi teruskan untuk menuju sesi coaching kedua. Karena sesi coaching keduanya udah detail, Pak. Ya. Ini nih yang kedua nih, evaluasinya, asumsi, parameter evaluasi, nilai perekonomiannya, rekomendasi, bisnis model kanvas sudah ada Bapak, nanti kita tajamkan. Feature operational seperti apa, milestone, human capital, akan banyak sekali detailnya nanti. Dan keuangannya. Sehingga kalau bisa sebelum akhir tahun udah clear dulu yang halaman pertama ini, Pak. Pak ya, izin. Oh, Pak. Oke, kalau itu udah kita masuk ke usul. Lihat ke ini sebentar Pak, ke analisanya. Saya yang share aja ya. Sini saya matiin dulu. Pantai Gading. Nah, Bapak udah lengkap. SWOT-nya udah ada, pestel ada, five forces juga ada. Kita tinggal tajamkan aja. Ini bagus sekali sih Pak. Backgroundnya tinggal dilengkapi. Nah ini bagus. Stabilitas politik, kebijakan pemerintah udah keren. Terima kasih Bapak-Bapak udah waktukan ini. Udah nggak waktu. Motivationnya udah ada. Nah, five forces. Five forces udah bagus dibuat. Moderate to low-nya udah benar. Tapi sedikit aja. Hambatan masuk tinggi, regulasi ketat, dan akses ke sumber daya terbatas gitu ya. Berarti kalau kita mau beli nanti, ini untuk beli apa jual nih Pak? Five forces-nya. Untuk beli kan ya? Beli, Pak. Untuk beli, Pak. Iya. Jadi industrinya kalau kita udah masuk nanti nih seolah-olah Pak. Kalau sudah masuk nanti ini ancaman pendatang baru ini tinggi apa rendah jadinya? Oh, kalau sudah masuk harusnya lebih rendah ya, betul ya? Rendah Sudah ya. masuk, Karena orang nggak gampang masuk kan, gitu. Mm-mm. Dengan asumsi kita udah beli lah. Mm-mm. Jadi ini mungkin yang high low-nya high low aja Pak, low. Sehingga low, moderate, high. Iya, jadi tetap sih moderate to low. Udah bagus. Belum. Mm. Ya, hanya itu aja Pak. Sedikit. Ya. Mantap. SWOT-nya dukung pemerintah RI. Pengalaman internasional visi Berat Migas, kapasitas nih. Nah, ini tolong ditambahkan sedikit dengan poin-poin terkait dengan lokasi, Pak. Kata tadi itu misalkan kita teknologi deep water-nya belum ya, cadangan migasnya nasional menipis, kapasitas. Nah, financial ini kalau misalnya 2,5 gig, Iya, betul. itu berapa harganya? Barangkali perlu dicek, Pak, apakah kita kuat apa enggak justru kekuatan apa kelemahan gitu Iya. untuk keuangannya. Karena kalau nggak salah di kita ada batasnya kan ya pembelian itu per sumur, per ladang. Mungkin bisa dicek Pak ke itu ke Kami cek dulu, Pak, vendor. kalau masih ramai itu ya. Berapa koridornya kita pembelian dari itu. Nah, tapi secara penulisan udah sangat bagus Pak, karena ini semuanya internal, weakness-nya juga internal, cadangan migas nasional menipis, dan teknis dan teknologi deep water-nya tinggi, migas nasional menipis. Ini perlu apa enggak nih Pak, yang weakness migas nasional menipis? Ini nggak ada kaitannya kita membeli Ada kan? sebenarnya. Mungkin bisa dihilangkan. Kalau informasi di Pantai Gading itu masih lemah, keahlian teknis ini. Nah, Mungkin kalau lokasinya kali, Pak ya. nah Terminal kalau lokasinya lokasi jauh. bisa diancaman berarti. Ya. Ya. Stabilitas politik, langsung harga normal, perbedaan regulasi dan hukum, dominasi perusahaan multinasional, IOC, tingginya harga teknologi dan suplai barang. Mungkin saya sudah lengkap kayaknya. Opportunities, hubungan diplomatik antar negara bagus, kondisi ekonomi stabil, peluang pasarnya besar, existing infrastruktur energi baik ya di sana Pak, infrastruktur energi ya. Ya.
yang surface-nya ya. Boleh Pak. Oke, penyediaan lapangan kerjanya oke. Cuman teknologi dan suplai barang berat ya. Ya. Kayaknya opportunity Mas Red udah mirip-mirip, tapi dicek ulang lagi aja setelah Bapak pastikan sumurnya yang mana dan hitung-hitungannya yang sudah dapat, barangkali ada yang berubah. Itu komentar tentang SWOT. Tentang TOS. Nah, kalau TOS usul sedikit aja Pak. Tambahkan nomor Pak. Oh, nomor Pak ya. S nih yang satu nih S berapa, O berapa, S, O dan berapa gitu. Sehingga ketemu nanti apakah semua semua O sudah diambil, semua T sudah dihindari, semua W sudah diatasi gitu. Biasanya kita selalu cek itu. Dukungan pemerintah untuk kerjasama strategis, financial, pembiayaan kontrak kerjasama, apakah menggunakan skema PI atau PSC. Oke, membangun jaringan berapa. Oke, udah cukup bagus Pak. Tinggal tambahin nomor aja. Nah, base model canvas. Ini udah bagus, tinggal penajaman sedikit. Ini kan beli apa operation ya Pak? Kayaknya PI kali ya, partnership kali ya, Mas ya. Waktu Iya, belinya ya? Maksudnya current project bisnis model ini ya, bisnis model canvasnya ini untuk waktu pembelian atau untuk operasional setelah dibeli? Untuk pembelian ya, Mas Adam ya, soal kemarin kita hasil Pembelian, diskusi. oke. Kalau pembelian berarti customer segmentnya Pantai Gading Government benar, tapi Indonesian Government nggak ikut kan jual Pak? Oh gitu. Walaupun kita bagian dari Indonesia Government Pak. Iya. Nggak. Jadi yang penjualnya aja, siapa aja yang kita harus perhatikan waktu mereka penjual tadi. Barangkali kalau mau lihat masyarakat sekitar, biasanya kan gitu ya, kebebasan tanah lah. Tapi ini laut ya? Laut Pak, di offshore. laut Pak, di water. Di water ya, oke. Nggak ada Water. penduduk, nggak ada penduduk yang harus dihadapi sana ya Pak. Naim paling Pak. Isu Naim biasanya. Lagi kok itu ya. Mungkin apa yang akan harus kita hadapi waktu beli nanti? Item ya. Nah, ya itu. Barangkali NGO masih tetap kali mereka Masih takut Pak. Kalau apalagi bocor kalau ya gitu. offshore kan. Ah, ah. Tolong ditambahkan di situ customer segment siapa aja kita harus hadapi waktu kita beli nanti itu gitu. Nah, terus yang kedua value proposition. Apa yang kita siapkan untuk bikin mereka senang kita yang beli. Ya. Jadi PI with any or Ya, apakah trade off dengan potensi yang ada di Indonesia bisa nggak ya itu ya menjadi bahan bisa pertimbangan Pak ya? bisa kalau memang mereka tuh minat juga untuk cari ini tuh bagus sih. Iya. Ya, contoh Karena baju. untuk membuka peluang-peluang kita kan juga banyak blok-blok yang masih belum ini juga kan eksplorasi gitu ya. Dan ini Ya, mau apa membuat fiskal lebih baik tapi punya kerjasama gitu ya biar belajar bersama gitu ya. ya. Kalau mereka mau ya Pak. Kalau mereka mau. Oh ada minat mereka juga. Increase revenue. Nah, increase revenue portfolio Pertamina tuh nggak terkait di sini karena ini penjualan. Waktu kita beli. Iya, makanya. Extend World Class National Energy Company. Nah, kalau kita World Class Energy itu dianggap mereka sebagai sesuatu yang penting, ya berarti kekuatan tuh. Iya. Di with any yang total itu artinya karena any yang total depan mungkin bagus ya. Jadi mungkin value proposition tuh bisa juga. Iya. Yang nomor 2 aja barangkali harus diganti dengan yang lain. Nah, mungkin harga kita sanggup nggak berikan harga yang lebih baik. Iya, itu dia. Udah gitu, apa kelebihan kita dibanding dengan kompetitor kita gitu. Ya. Apalagi kan di sana kan lebih dekat ke Eropa dibandingkan ke kita kan ya. Ya, barangkali itu Hasilnya. hati. Nah, ini mungkin kelemahan barangkali itu, Pak. Iya, Pak. Terus berikutnya barangkali harganya apa? Kita mau taruh di mana? Apalagi sih terkait dengan oh ya, seller motif. Dicek aja, Pak. Seller motif tadi udah kita bisa penuhi apa enggak gitu di value proposition. Nah, setelah itu sama dengan kelompok 6 channel sinilah gimana caranya kita menginformasikan value proposition kita ke mereka. Apakah melalui kedutaan atau tim kita dikirim ke sana langsung atau G2G gitu Pak. Channelsnya bukan ini, bukan website aja. Website ya perlu. Energy company ini nggak perlu. Energy company sebagai apa? Sebagai kita mau Itu menggunakan yang salah satu kekurangan itu Pak karena tidak punya kedutaan langsung Pak ya. Pantai Gading ya. Dia dengan Senegal kita tuh ya. Mengangkat duta besar Senegal dan Pantai Gading. Termasuk juga duta besar dari Pantai Gading juga tidak berlokasi di Indonesia, dia di Jepang Pak ya. Gitu ya. Jadi memang itu salah satu kekurangannya itu Pak, hubungannya tidak langsung ya Pak ya. Iya.
Jadi yang wood map ini nggak termasuk, crude oil Hmm. peak-nya ini nggak termasuk, tapi lah siapa yang akan membantu kita untuk supaya mereka Masukan. supaya kita diterima sebagai penjual, sorry, sebagai pembeli yang terbaik gitu Pak. Oke. Kalau ada di situ menggunakan konsultan atau broker ya ditambahkan di channel itu. Ya. Nah, relationship-nya bagus justru. Gitu relationship-nya udah bagus. Oil and gas companies M&A ini and Shell gitu ya. Kita jaga di situ hubungan baiknya udah bagus. Activities, opportunity, prospect, resources, potential gitu ya. Nah, activities pembelian Pak. Apa aja yang harus lakukan activities untuk pembelian tadi itu? Due Ya. diligence barangkali ya. Terus apa lagi sih? Harus lobby sana sini misalkan ya antar government yang terkait dengan pembelian sih aktivitasnya bukan ini Pak. Ya. Nah juga resources ini udah bagus. M&A itu oke di replace brand name-nya terbaik. Apalagi resourcesnya mungkin perutamaan orang barangkali ya. Hmm. Terus barangkali perlu ini juga kekuatan pendanaan di dalam apa ya dana internal cash flow resources. Terus terakhir key partners ini total benar government Pantai Gading policy PIEP. Nah, PIEP ini yang mau beli atau yang ini? Kalau mau beli berarti PIEP bukan key partners, tapi lah kitanya berarti. Oh, oke. Nah, revenue dikosongkan Pak, karena kita beli. Oke. Nah, cost structure udah benar deh. Investment, change itu, transfer teknologi, kompetensi. Nah, sebenarnya cost structure-nya semua kegiatan kita di atas, sama penyiapan biaya partners itu masuk situ tuh. Biaya, katakanlah ya, biaya negosiasi misalnya, terus biaya konsultan, terus sharingnya buat partners gitu, itulah cost structure. Itu aja dari saya Pak. Ada pertanyaan dari Bapak, Pak Adam sama Pak Wan Dedi? Dan saya cukup padam, udah Pak. Padam. Ya, Ya. mungkin sudah balik meeting. Iya. Mau Pulang. nanti mungkin nanti. Siap, tadi Pak Wan Dedi ada kan, udah mewakili. Ya, Pak. Nanti ada catatan bantuan dari ini sama rekaman barangkali kalau perlu Ada tambah. rekaman ya. Oh ya Pak, ini betul rekamannya nih. Karena Ya. teman-teman juga akhir tahun biasa Pak, memang selalu banyak motivasi kita nih. Ya, nanti Bapak Ibu bisa mendengarkan rekamannya. Jadi input dari Pak Asnul tadi bisa didengarkan kembali untuk melengkapi untuk ALP selanjutnya, coaching 2 dan coaching 3. Gitu. Baik, kalau sudah cukup kita akan nanti masuk ke sesi 2. Kita akan break dulu Pak Asnul karena saya lihat nih grup Irak ini belum lengkap nih. Harusnya mereka duluan, tapi karena memang di jadwal 10.20 mungkin jadi belum masuk ya. Jadi grup 4 itu ada Pak Dery belum ada, lalu Pak Hafi juga belum ada, Pak Hengki sudah ada, tapi Pak Hengki kayaknya double meeting, baru ada Pak Sabto. Sementara pasangannya grup 1 sebetulnya sudah cukup lengkap. Tapi karena memang 10.20 Pak Asnul, jadi kita akan break sampai 10:15, boleh Pak Asnul ya? Kita Siap, break, siap, Pak. break dulu 15 menit. 10:15, Pak Sabto boleh izin untuk teman-teman dari kelompok 4. Mohon dipastikan nanti 10:15 sudah masuk ke Zoom. Karena nanti akan ada grup 4 dan grup 1. Jadi akan Irak dulu baru Guyana. Jadi mohon Pak Sabto sudah ada kalau nggak salah tadi saya lihat dari Mau kelompok. nanya Ibu Vivi, Ya. Yes, Pak Bu, Andi? itu memang grup 1 itu di break makan siang ya ininya, jam 12. Guyana jam berapa ya sebentar ya? Kalau di apanya jam 12. 11.40 sampai jam 12 kan? Ya, tapi di sesi 2 maksudnya Pak. Iya, maksudnya itu kan jam jam 11.40 terus lanjut gitu ya. Iya, betul Pak. Oh gitu. Iya, Berarti memang kalau di sesi coaching kita jadi terpaksa jam makannya bergeser Pak. oh gitu ya. Oke. Karena ngepasin 2 jam 20 menit untuk 2 grup Pak. Memang diaturnya gitu. Makasih Bu. Gitu Pak Andi. Kemarin saya sudah sampaikan di grup juga ya, mohon maaf Bapak Ibu karena kalau untuk sesi coaching terpaksa kita membuat dua grup, jadi akan ada jam makan kita yang agak bergeser. Nanti kalau lebih cepat ya kayak ini kita Ya, cepat aja Pak. kita Makanya bisa 10 lebih kalau cepat. bisa 10 sampai 9.15 10.15 sudah dimulai. 10:15 sudah dimulai. Baik Ya, Pak Sabto, jadi saya nggak terlalu mohon banyak. izin untuk nanti teman-teman dari kelompok 4 untuk bisa segera masuk di 10:15. Kita break dulu hingga jam 10
14 menit, jadi Bapak Ibu mohon masuk kembali. Nggak usah keluar dari Zoom. Nanti 10.15 tepat kita akan mulai untuk kelompok Irak dan kelompok Guyana. Selamat beristirahat dulu Bapak Ibu, silakan. Noted, Bu. Noted, Bu. Pipi. Ya, Siap.